Direktur, Anda tak perlu sampai segitunya menghindari perjodohan sengaja terbang ke Afrika buat inspeksi kondisi di sana berat. Direktur, Gimana kalau kau temani aku? Direktur, semoga perjalanannya lancar. Tuan Muda Kedua, helikopter kakak Anda sudah lepas landas. Anda bisa bergerak kapan saja. Kak, jangan salahkan aku karena kejam dan tak berperasaan. Kalau aku nggak menyingkirkanmu, aku hanya bisa hidup di bawah bayanganmu. Mulai hari ini, akulah satu-satunya pewaris keluarga Feng. Selamat, Tuan Muda Kedua telah menyingkirkan batu sandungan kini jadi pewaris tunggal keluarga Feng. Selamat Tuan Muda Kedua telah membuang hambatan besar menjadi pewaris tunggal keluarga Feng. Selamat Tuan Muda Kedua, masalah besar sudah tersingkir. Sekarang pewaris tunggal keluarga Feng. Xia Oksue, pria harus menikah, wanita pun harus menikah, umurmu juga tak muda lagi. Saatnya menikah. Kalau enggak, aku sulit tidur nyenyak tiap malam. Ma, dengerin aku kalau mama sulit tidur nyenyak. Carilah kerja shift malam. Kamu masih saja asal jawab, sepupumu bahkan sudah melahirkan anak kedua. Aku hampir mati karena iri. Kalau mama begitu ingin mengurus anak mama, bisa jadi pengasuh bayi, bisa mengurus bocah tiap hari. Tuan muda keluarga Gu itu, dia menyukaimu, mau menikahimu, dia memberi papamu waktu sebulan. Katanya, kalau dalam sebulan kau tak menikah dengannya, keluarga kita bakal bangkrut. Ma tahu nggak seperti apa tampang tuan muda keluarga gue itu? Nggak tahu kan, dia gemuk dan telinganya berminyak. Selain itu, ku dengar kehidupan pribadinya kacau balau. Kalau benar mau menikahkanku dengannya, lebih baik aku menikah dengan pengemis jalanan. Aduh. Maaf. Gak nyangka di zaman sekarang masih ada pengemis. Malah aku yang ketemu, angkat kepalamu biarin aku lihat. Meskipun dia sangat kotor, tapi matanya bersinar indahnya. Kamu tinggal di mana? Siapa namamu? Kasihannya. Tapi karena ketemu sama aku, berarti kamu beruntung. Gimana kalau aku kasih kamu rumah? Ayo pergi. Xiaoxu, kamu ngapain? Kenapa kamu bawa pengemis pulang? Kamu mau buat kami marah? Cepat, usir dia, usir dia. Mama, jangan khawatir, aku bawa dia bersih-bersih dulu ya. Ayo. Di sini. Duduk sini. Jangan takut, rambutmu terlalu panjang. Begini nggak nyaman. Kita potong pendek sedikit.
Gimana ini nggak mungkin kita biarin Xiaoxu nikah sama pengemis itu. Kamu kan tahu sifat Xiaoxu, semakin kita paksa, dia semakin ngelawan. Sekarang jangan kasih dia banyak tekanan dulu. Mungkin aja 2 hari lagi dia bakal usir pengemis itu. Keluarga Gu ini bukannya mereka kasih waktu 1 bulan. Sekarang belum jatuh tempo, betul kan? Baik, pas udah tiba waktu 1 bulan dia harus menikah, mau nggak mau. Ini masih pengemis itu. Ini terlalu ganteng beneran kayak orang yang beda. Mama, aku mau ajak Ajiu belanja beberapa kebutuhan sehari-hari. Ajiu. Betul, di kalungnya ada huruf Jiu, jadi aku panggil Ajiu. Ajiu, ayo kita pergi. Om, sepatumu lepas, biar aku pakein. Minggir, aduh. Pak, kenapa nyerang tiba-tiba Ajiu bukan orang jahat, dia orang baik. Kulihat kamu ini telah diperdaya oleh bajingan ini. Apalagi yang dia punya selain wajahnya ini. Kalau gitu, kalau papa bilang dia bajingan. Kalau dia bersedia berbuat baik sama aku selamanya, aku juga bersedia menanggungnya seumur hidup. Kamu benar-benar nggak tahu aturan. Kamu nggak boleh ganggu Xiaoxue. Dasar pengemis bau. Berani-beraninya kamu sentuh aku bunuh kamu. Kamu mau mati ya? Ajiu, maukah kamu menikah denganku? Tentu saja, mau mulai sekarang, aku akan uruti semua perkataanmu. Baiklah kalau gitu, selama aku punya makanan, kamu nggak akan kelaparan. Ayo. Kalian berdua ini udah pikun ya, Tuan Mudagu. Secara khusus, mau kakakku. Kenapa malah kakakku bawa pengemis ini buat tinggal bersama? Kami juga nggak bisa hentikan dia papamu, bahkan nampar kakakmu. Kenapa tampar kakakku? Bukannya malah nampar pengemis bau itu. Nah, kamu nggak apa-apa. Pengemis bau, berani-beraninya kamu mukul anakku. Kayaknya kalau aku nggak kasih kamu pelajaran, kamu nggak bakal tahu siapa yang kuasai tempat ini. Pak, yang mulai tadi Haotian Ajiu cuma membela diri. Hei, kamu malah bela orang luar. Ajiu bukan orang luar. Kami baru aja nikah, sekarang dia suamiku. Kamu? Pak, kamu nggak apa-apa. Kau masih nanya papa, kenapa papa hampir kamu buat mati? Kamu menikah sama pengemis bau. Kamu menikah sama pengemis bau. Apa yang kamu cari? Dia miskin dan gak tahu malu. Tuan Mudagu bersedia kasih keluarga kita mahar senilai 100 miliar. Kamu tahu nggak seberapa besar 100 miliar itu? Mahar 100 miliar dari keluarga Gu itu nggak sanggup kuterima. Kalau kamu benar-benar mau uang itu, kenapa nggak kamu sendiri aja yang nikah sama dia? Kamu cari gara-gara. Menurutku justru kamu yang cari gara-gara pernikahan aku yang tentuin sendiri. Kalian jangan mimpi menjualku ke keluarga Gu. Lagi pula kalau kalian benar-benar nggak suka Ajiu, aku bakal pindah sama dia. Ayo pergi. Kamu. Aduh, gimana ini Xiaoxu mau nikah sama seorang pengemis? Aduh, kalau kabar ini tersebar, keluargamu bakal jadi bahan tertawaan di kota Jiang. Aduh. Ma, kalau kita nggak bisa mengurus pengemis bau ini, biar aja Tuan Mudagu yang turun tangan. Tuan Mudagu pasti bisa menanganinya. Ajiu, keluargaku nggak suka kamu, tapi nggak apa-apa. Aku suka kamu aja udah cukup. Nanti aku yang bakal menghidupimu. Aku cowok. Harusnya aku yang lindungin kamu. Aku juga yang menghidupimu. Tapi kamu bisa ngelakuin apa? Kalungmu ini makin dilihat makin istimewa. Jiu, kamu suka. Aku kasih kamu ya. Jangan. Ini mungkin peninggalan keluargamu untukmu. Kamu harus jaga baik-baik. Meskipun kita nggak punya pesta pernikahan, tapi suasana spesial. Pasti harus ada dong. Sini kamu pakaikan untukku. Xiaoxue, nanti aku akan kerja keras cari uang buat menghidupimu. Cari uang untuk menghidupiku. Gimana caranya menghidupiku?
Nggak apa-apa, aku yang menghidupimu aja cukup. Kalau gitu, aku bakal punya anak sama kamu. Bodoh gimana cowok bisa punya anak? Besok kita lihat-lihat rumah, setelah kita pindah nanti kamu nggak perlu lagi hidup dengan ikuti kemauan orang lain. Nanti kalau kita udah stabil, baru kamu punya anak denganku ya. Xiaoxue. Tuanku. Tuanku, asalkan Anda mau bantu kami nyingkirin pengemis bau itu. Kakakku akan jadi milikmu. Dasar rendahan berani-beraninya merebut cewekku. Lihat aja akan kuhabisi dia. Tuanku, dia orangnya. Ma, aku sudah belikan Ajiu 2 setel pakaian. Itu sudah cukup untuk dia kenakan. Bagaimana kalau kita pulang dulu, aku khawatir saat dia bangun nanti dan tidak melihatku. Dia pasti ketakutan. Pria sebesar itu kok penakut? Tidak mungkin begitu. Aku saja belum sempat belanja baju, temani aku berbelanja lagi. Ma, hari ini aku ada urusan penting. Aku pergi dulu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku kalian. Siapa kalian? Mu Qiangsue adalah wanita yang sedang kuincar, sekarang minggir. Masih sempat kuselamatkan nyawamu. Aku tak peduli. Xiaoxue adalah istriku. Dasar hina. Kenapa tak tahu malu? Apa yang kau kenakan di tanganmu kelihatannya sangat mengganggu. Ambil benda di tangannya. Berikan pada anjing. Baik. Wakil Direktur Huo Tuan Muda Kedua Feng sudah tak sabar mengambil alih grup Feng. Aku tak percaya Direktur Utama telah wafat. Kita tak boleh membiarkan aset triliunan milik Direktur jatuh ke tangan Tuan Muda Kedua Feng. Mari pergi. Tuan Muda Kedua Feng. Kakakku telah hilang selama 3 bulan. Menurut hukum negeri kita, jika seseorang hilang akibat kecelakaan selama 3 bulan, ia bisa dinyatakan meninggal. Ini surat keterangan kematiannya. Direktur Feng menanam alat pelacak khusus di tubuhnya. Alat itu belum ditemukan hingga kini. Artinya, Direktur Feng mungkin masih hidup. Alat pelacak yang mana? Kenapa aku tidak tahu? Seperti di pesawat kotak hitam, sekarang alat pelacak dan Direktur Feng sama-sama tak diketahui jejaknya. Bagaimana kau bisa memastikan kematiannya? Kakakku jatuh dari ketinggian seperti itu. Mustahil selamat. Tuan Muda Kedua Feng, kau mendoakan yang buruk untuk kakakmu. Aku hanya menyatakan fakta. Aku sudah mengirim tim pencarian dan penyelamatan terbaikku. Mereka pasti akan membawa Direktur Feng pulang Tuan Muda Kedua Feng. Mohon Anda beserta bawahan Anda. Silakan pergi dulu. Guo Wensen, kau hanya anjing peliharaan kakakku. Benar-benar menganggap dirimu penguasa grup Feng. Aku datang hari ini hanya untuk memberitahu kalian 3 hari lagi. Aku akan datang bersama pengacara untuk mengambil alih Feng secara resmi. Wakil Direktur Huo, apa langkah kita berikutnya? Direktur Feng pasti masih hidup. Jika tidak, jasadnya tak mungkin hilang tanpa jejak. Bagaimana dengan alat pelacaknya? Belum ada kabar. Belum. Kalau begitu, tambah personel. Meski harus menyisir seluruh negeri Xia, kita Mengerti. harus membawa Direktur Feng pulang. Berhenti. Ajiu, kamu baik-baik saja. Seharusnya aku nggak meninggalkanmu sendirian di rumah. Ini Aku tak salahku. apa-apa. Mu Qiangsue, kau gila. Mana mungkin pengemis ini sebanding denganku, kamu lebih memilih dia daripada menikah denganku. Aku lebih memilih menikah dengan pengemis. Ketimbang menikah denganmu Gu Xiaos, kau mau aku menikah denganmu Mimpi. Dasar rendahan.
Akan kubuat kau berlutut memohon agar kunikahi kau. Jangan panggil aku, Kak. Kak. Hari ini kalian benar-benar keterlaluan mengusirku lalu membiarkan Gu Xiaos mengganggu Ajiu. Kalau aku tak datang hari ini, tahu apa jadinya Ajiu? Xiao Xue, sudahkah kau pikirkan bagaimana Gu Xiaoze melawan dia hari ini? Besok dia mungkin memakai dia untuk melawan kita. Keluarga Gu tak punya hukum. Hukum di kota Jiangcheng. Keluarga Gu yang berkuasa. Apa engkau belum pernah dengar? Keluarga Gu kita tak mampu melawan dia. Jadi bagaimana? Pokoknya aku sudah menikah dengan Ajiu, mustahil menikah lagi dengan Gu Xiaos. Xiaoxu, jangan takut. Aku akan melindungimu. Tanganmu tadi hampir putus. Dengan apa kau melindungi kakakku? Dengan otak udangmu itu? Jangan ikut campur, Xiaoxue milikku. Tak ada yang bisa merebutnya. Aduh, lihat dirimu. Tak punya kemampuan, tapi omonganmu besar sekali. Kalau kau benar-benar mampu, jangan menumpang di rumah kami. Tiap hari makan minum dari kami, malah membawa masalah untuk kami. Aduh, rumah kami ini dosa. Apa yang telah kami perbuat? Sampai bertemu pembawa sial sepertimu. Cukup, diamlah. Setelah kami menemukan rumah, kami berdua akan pindah bersama. Kamu sudah telepon Tuan Mudaku? Sudah, Tuan Mudaku bilang semuanya udah diatur. Sudah kalian berdua jangan ngomong lagi. Jangan sampai dia dengar. Aku nggak mungkin takut sama seorang pengemis bau. Hari ini adalah hari kematian pengemis bau itu. Mah, dia memang nggak berharga. Nggak rugi kalau mati. Aku nggak boleh biarin dia merusak masa depan keluargamu kita. Hari ini aku harus mengambil alih grup Feng. Kak, semua kerja kerasmu sekarang jadi punyaku. Huo Wensen, aku sarankan kamu untuk nggak berjuang lagi. Dengarin aku masih akan jadikan kamu wakil direktur. Gimana kalau aku nggak mau dengar? Wakil Direktur Huo. Kalau gitu hari ini, mungkin nggak bakal bisa keluar hidup-hidup dari gerbang Feng. Xiaoxue, kamu masuk mobil duluan. Oke. Aku bakal taruh barang-barang di belakang. Aduh, aku belum masuk mobil, Xiaoxue-ku. Aduh, Pak Supir, kenapa Bapak sudah jalan? Suamiku belum naik, Pak Supir. Tolong berhenti dulu. Aku belum naik. Nonamu, jangan berteriak tuanku yang menyuruhku menjemputmu. Jadi Guze yang menyuruhmu datang? Betul. Dasar kalian rendahan siang-siang begini, kalian mau apa? Hentikan. Aju. Xiaoxue. Aju yuk. Huo Wensen, ku dengar kakakku menyimpan dokumen penting. Semuanya ada di berangkas. Selain dia, cuman kau yang tahu kodenya, katakan padaku. Maka akan kubiarkan kau hidup. Meski mati hari ini, aku tak akan mengkhianati Direktur Feng. Pergi sana. Menjijikan. Tuan muda kedua, cepat lihat. Apa? Itu bukan bom waktu kan? Peringatan sinyalnya sudah muncul. Sinyal sudah muncul. Sinyal sudah muncul. Itu pelacak milik Direktur Feng. Direktur Feng belum meninggal. Ini nggak mungkin, kakakku udah lama meninggal. Kok mungkin dia bisa hidup kembali? Feng Jingxing, hari ini kamu ngapain di perusahaan Feng semuanya?
Rekaman CCTV di ruang rapat tercatat semua. Begitu Direktur Feng kembali, orang pertama yang bakal dihabisi adalah Meng Han. Segera siapkan orang-orang kita akan jemput Direktur Feng. Tuan muda kedua jangan takut. Bom di helikopter Feng Jiucheng dipasang sendiri oleh orang-orang kami. Feng Jiucheng sama sekali nggak mungkin selamat, mereka cuma mengulur waktu aja. Benar, apa yang kamu bilang itu benar. Aku nggak boleh takut sama mereka. Lepasin aku. Lepasin aku. Gu Shaos. Aku tahu itu kamu. Kamu pikir dengan nikat aku di sini, kamu bisa nikahin aku? Cih, kamu mimpi. Xiaoxue, suami pengemismu sekarang ada di tanganku. Membunuhnya semudah meremas seekor semut. Mau dia hidup atau mati? Tergantung kamu. Tuan Gu, maafkan aku. Aku mau lepaskan dia ya. Melepaskannya? Bisa aja. Kamu berlutut dan mohon ke aku, hei. Kalau nggak amarahku nggak bakal mereda. Gu Shaos. Aku mau lepaskan Ajiu. Ajiu dia cuman orang biasa. Masalah kita berdua nggak ada hubungannya sama dia. Aku bilang Xiaoxu, kalau kamu dari dulu patuh kayak gini, bukannya nggak bakal ada masalah apa-apa? Pengemis Muk yang Sue suamiku kenapa? Tuan Gu, pengemis itu sudah ditabrak mobil sampai mati. Oke, hahaha. Gu Shaoze. Kamu pembunuh, kamu akan terima balasannya, Gu Shaoze. Dia ditabrak mobil sampai mati. Apa hubungannya sama aku? Mukian Sue, kalau kamu berani berbuat gila lagi, aku bakal bunuh seluruh keluargamu. Awalnya aku berencana menikahimu sebulan lagi. Sekarang aku nggak bisa tunggu selama itu. 7 hari lagi, kamu nikah sama aku. Aku jamin keluargamu akan aman. Kalau kamu nggak patuh, kamu tanggung sendiri akibatnya. Direktur Feng. Direktur ngeluarin banyak darah, Dia nggak bakal kenapa-kenapa. Aku bakal telepon 120 sekarang. Halo, 120 kah? Bagus sekali keluargaku bilang seminggu lagi mereka bakal ngadain pernikahan. Nanti mahar sebesar 100 miliar bakal ditransfer ke rekeningku. Ai, suamiku bajingan itu udah mati kah? Jangan sampai dia muncul lagi dan buat masalah. Tuan Gu bilang sudah dibereskan, kita cuman perlu siapkan pernikahan dengan baik. Itu aja. Baguslah kalau gitu. Direktur, akhirnya Anda sadar. Aku tahu kau takkan meninggal, Direktur. Bagaimana perasaanmu? Meng Han. Iya, aku. Direktur, Anda telah menderita 3 bulan ini. Aku takkan membiarkan Anda pergi jauh sendirian lagi. Bagaimana dengan Xiaoxu? Salju apa? Hari ini cerah, tidak ada salju. Maksudku istriku, Mu Qianxue. Hah? Apa? Anda sudah menikah? Tidak mungkin. Aku tak bisa membiarkan Xiaoxu menikah dengan bajingan bermarga Gu itu. Berikan ponselnya padaku, hubungi Wensen. Halo Wensen, tolong lakukan sesuatu untukku. Baik, Direktur. Silakan.
Pengantin wanitanya cantik sekali, benar-benar cocok dengan tuan muda Gu pasangan sempurna. Betul kan? Kudengar keluarga Gu memberi mahar 100 miliar. Lihat, kakeknya sampai tak bisa menahan senyum. Mama, kenapa pengantin wanitanya menangis? Karena dia tak rela berpisah dari keluarganya. Usap air matamu. Aku paling benci wanita cengeng. Menjadi wanitaku, Gu Shaoze adalah keberuntungan terbesarmu. Direktur utama, Anda masih sangat lemah. Haruskah keluar dari rumah sakit sekarang? Istriku akan menikah dengan pria lain. Aku harus merebutnya kembali. Direktur utama, Anda sangat mencintainya kah? Dengan status Anda wanita, kayak apa yang nggak bisa ditemukan? Dalam hidupku Feng Jiucheng, aku cuma mau Mu Qiangsui. Direktur utama, kalau begitu aku ikut Anda. Nonamu Qiangsui, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Gu Shaos untuk menjadikannya suamimu? Aku nggak bersedia. Ada apa ini? Kenapa pengantin wanita belum bersedia? Pengantin wanita terlihat seperti dipaksa. Aduh, ini jadi nggak enak dilihat. Pembawa acara langsung ke langkah berikutnya. Baik. Sekarang silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin kawin. Tunggu. Aju. Dia belum mati? Ada apa ini? Suami, sudah kubilang dia bakal bikin masalah tuh. Dugaanku benar. Dia beruntung masih hidup, tapi hari ini dia datang cari masalah. Itu sama saja cari mati. Aju. Xiaoxu, aku datang menjemputmu. Mereka bilang kau sudah mati. Aku tidak percaya. Lagi pula aku juga tak mendapat kabarmu. Syukurlah, syukurlah, kamu baik-baik saja. Berandal bernama Gu Shaoze itu pun belum mati. Mana mungkin aku mati? Xiaoxue, hari ini pernikahanmu dengan Shaos. Kenapa kamu malah berkeliaran? Mas suamiku adalah Aju. Aju masih hidup. Aku sama sekali tak akan menikah dengan Gu Shaos. Siapa itu Aju? Aju dia hanya pengemis yang kehilangan ingatan. Bahkan identitasnya pun tak jelas sama sekali. Aku tak akan pernah mengakui punya menantu seperti itu. Benar. Dulu aku memang tak punya identitas, sebab saat itu aku kehilangan ingatan. Sekarang ingatanku sudah kembali. Xiaoxue, identitas asliku adalah... Sial, bahkan kalau dewa datang sekalipun takkan ada gunanya. Mu Qiangsui adalah wanita yang kuinginkan. Hidupnya hanya bisa jadi milik keluarga Gu, matinya pun cuma boleh jadi arwah keluarga Gu. Shaos, kau hanya seorang pewaris keluarga Gu. Apa hakmu berkuar di depan? Siapa pria ini? Dia malah berani merendahkan Gu Shigu. Ya, di Jiangcheng belum pernah ada yang seberani ini menantang Tuan Muda Gu. Aju, metode Gu Shaos sangat licik. Sebaiknya kau pergi dulu saja. Xiaoxue, jangan takut. Hari ini, jangankan Gu Shaos, bahkan bila orang terkaya di Jiangcheng datang, tetap saja cuma lelucon. Siapa yang berani meremehkanku? Dia tidak menghormati Anda, Tuan Miliarder. Jangan pedulikan dia. Beberapa hari lalu dia mengalami kecelakaan, otaknya rusak karena tertabrak mobil. Anak muda ngomong sembarangan bisa rugi. Paman, jangan pedulikan pengemis ini sama sekali. Aku bakal suruh pengawal ngusir dia. Pengawal, usir orang yang buat keributan ini, usir dia keluar. Siapa yang berani menyentuh direktur kami? Direktur. Bukannya keluarga Gu bilang, dia pengemis. Kenapa sekarang jadi direktur? Di zaman sekarang ketika bepergian identitas itu ditentukan sendiri, kalau dia direktur, aku ini miliarder di negara Xia. Hahaha. Kelihatannya kamu familiar. Kayak pernah ketemu di suatu tempat, kamu bilang dia direktur. Direktur perusahaan mana dia? Presiden direktur kami. Cendong Anda, jangan sampai percaya omong kosongnya. Orang yang buat keributan ini asalnya adalah pengemis di sekitar lingkungan kami. Putriku baik hati mengadopsinya, ternyata dia malah mengganggu putriku. Hari ini dia bahkan datang mengacaukan pernikahan putriku. Pernikahannya dengan Tuan Gu sungguh. Nggak tahu, terima kasih. Betul orang ini, dia itu pengemis. Dia itu pakai jubah naga. Tetap nggak bakal jadi pangeran.
Direktur kami bukan pengemis. Kalian semua yang nggak punya mata, nggak bisa diajari. Menghan, diam. Baik, Gu Xiaozi, permusuhan kita berdua. Menurutku nggak perlu melibatkan orang lain. Kamu bilang mau menikahi Xiao Sui. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Cuma karena aku bisa kasih ke keluargamu mahar 100 miliar. Kamu si miskin. Kamu pernah lihat uang sebanyak itu seumur hidupmu? Hanya segini. Hah? Hanya segitu saja. Aku bisa kasih 100 miliar ke keluargamu kalau kau. Kalau kau bisa beri lebih dariku, aku akan serahkan Mu Qiang Sui padamu. Baik. Semua sudah dengar ucapanmu. Jangan sampai nanti kau mengingkarinya. Mana mungkin pengemis sepertimu punya 100 miliar? Jangan buat aku tertawa. Kau tahu tidak, 100 miliar itu besarnya seberapa? Gu Xiaozi, hanya 100 miliar. Kalau kau miskin, jangan keluar malah pamer harta. Kakak, dengar tidak? Orang ini pikirannya bermasalah, kesombongannya keterlaluan. Aduh, aku benar-benar tak tahan mendengarnya. Menurutku justru kalian yang otaknya rusak. Aku, Mu Qiang Sui, menikah tak pernah perlu mahar. Orang yang kucintai meski tak punya apa-apa, aku tetap akan menikahinya. Diam, bodoh. Bagaimana bisa aku melahirkan makhluk tanpa otak sepertimu? Hah? Ayah mertua terhormat, apa Gu Xiaozi sudah memberi mahar pada Anda? Siapa ayah mertuamu, pantaskah kau? Coba bercermin dulu. Jadi belum diberikan? Setelah pernikahan selesai, pasti akan kukirim uangnya ke keluargamu. Aku percaya pada keluargaku. Karena itu aku sama sekali tak terburu-buru. Seingatku, mahar ini seharusnya diserahkan saat upacara pernikahan. Bukankah begitu? Gu Xiaozi, jangan-jangan kau tak sanggup menepatinya. Sebab keluarga Gu sudah menyatakan akan memberikan mahar 100 miliar. Maka takkan kurang 1 rupiah pun. Baik, kalau begitu serahkan sekarang. Jika kau tak menyerahkannya, aku bisa memberikannya. Kalau kamu tidak memberikannya, aku yang akan memberikannya. Kurang ajar, kau memaksaku. Memang aku memaksamu. Tersinggung atau memang tak sanggup? Siapa bilang kami tak mampu, Aziz? Di sini ada 100 miliar rupiah. Serahkan sekarang pada keluargamu. Lihat kan? Kini 100 miliar rupiah ada di tanganku. Keluarga Gu kami di Jiangcheng itu konglomerat ternama 100 miliar rupiah. Itu masih perkara gampang. Sepertinya pria bernama Ajiu ini akan kalah menyaingi harta keluarga Gu, benar-benar tak tahu diri. Xiaozi, aku tak terburu-buru. Tunggu sampai pernikahanmu dengan Xiaoxu selesai kelak bisa kuberikan juga. Aku percaya keluargaku takkan terpancing provokasi pengemis ini. Tidak. Akan ku transfer uangnya padamu. Setelah uangnya ku transfer, aku akan menyuruh orang mengusir orang ini. Ambil mesin geseknya. Transaksi gagal, silakan gunakan kartu lain. Kenapa transaksi gagal? Saldo kartunya tak cukup. Ini tak mungkin. Ayahku bilang di kartu ini ada 100 miliar rupiah, ayahku tak mungkin membohongiku. Pasti petugasnya yang tidak menggesek dengan benar, biar aku yang menggeseknya. Transaksi gagal, silakan gunakan kartu lain. Direktur, Wakil Direktur Huo geraknya cepat sekali. Ya pasti keluargaku belum tahu kalau mereka sudah bangkrut. Halo Wenson, bantu aku urus sesuatu. Baik. Direktur Anda Buat Gu Group bangkrut sebelum petang. Apa yang kalian tertawakan transaksi gagal bukan masalah. Tidak ada uang di kartuku. Mungkin dibatasi bank. Nak, jangan cemas. Aku akan segera telepon bank. Ayahku berteman dengan direktur bank. Itu hanya masalah sepele segera selesai. Aku percaya pada kekuatan keluargaku. Ahahaha. Aku juga percaya pada keluargaku. Tapi kau, pengemis bau ini, katanya kau akan mengeluarkan mahar lebih besar dari keluargaku. Ayo tunjukkan. Kalau kau tak mampu, awas, akan kutendang kau keluar. Keluarga Gu saja tak bisa langsung mengeluarkan 100 miliar. Siapa tahu ia mampu atau tidak. Menurutku besar kemungkinan ia tak sanggup. Bila ia mampu, ia takkan membiarkan keluarga Gu membayar lebih dulu. Apa arti 100 miliar? Yang kusiapkan untuk keluargamu jauh melebihi 100 miliar. Sombongmu keterlaluan. Kalau memang sehebat itu, bawa mahar yang sudah kau persiapkan keluarkan agar kami lihat. Benar, banyak cakap kosong. Apa gunanya, cepatlah tunjukkan maharmu padaku. Apa isi 60
nampan itu misterius sekali. Katanya lebih dari 100 miliar rupiah, aku tak tahu apa itu benar. Ketiga nampan ini masing-masing mewakili ketulusan dan kesetiaan serta kegigihanku. Cincin ini menandakan ketulusan hatiku. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Hingga akhir hayat. Feng Jiucheng. Orang paling kaya di negara Xia juga bernama Feng Jiucheng. Betul memang, orang terkaya di negara Xia bernama Feng Jiucheng. Dasar pengemis kotor. Berani-beraninya kau menipu kami dengan cek palsu. Siapa yang coba kau bodohi? 200 miliar rupiah ini adalah maharku untuk keluargamu. Melambangkan kepercayaanku. Jika kalian bukan orang tua Xiao Xue, aku bahkan takkan memandang kalian. Kau orang terkaya di negara Xia, Feng Jiucheng. Benar, aku Feng Jiucheng. Aku tak pernah menyembunyikan identitasku. Selalu jujur tentang jati diriku. Karena kalian telah menerima cek 200 miliar ini. Bersikaplah baik-baik. Jangan ganggu aku dan Xiao Xue lagi. Kalian menertawakan apa? Katanya dia Feng Jiucheng, dia benar-benar Feng Jiucheng. Xiao Oxu, pengemis ini sinting. Kamu juga ikut-ikutan. Menurutmu, orang paling kaya di negeri Xia mana mungkin dia menikahimu sosok sebesar dia? Selalu dikelilingi wanita cantik. Kenapa harus menyukaimu? Aku percaya Ajiu. Dia takkan membohongiku. Xiao Xue, aku takkan pernah membohongimu. Hari ini aku datang untuk menjemputmu. Kontrak ini merupakan surat pengalihan kepemilikan Feng Shi Group. Aku akan mencintaimu selamanya. Hingga maut memisahkan kita. Kau memang suka berpura-pura? Ya, kau tahu Feng Shi Group markas besarnya di mana kantor pusat Feng Shi Group berada di ibu kota. Sangat jauh dari Jiangcheng. Kalau hendak berbohong, setidaknya buatlah lebih masuk akal. Apa yang dikatakan Xiao Zhe memang benar. Pemilik Feng Shi Group, Feng Jiucheng, datang ke Jiangcheng. Mana mungkin aku, orang terkaya di kota Jiang, tak mendengar kabarnya. Kau cuma penipu. Tak disangka, datang ke pernikahan, malah menemui hal sekonyol ini. Keluarga Gu sungguh sabar. Sampai sekarang pun belum menyingkirkan si penipu ini. Apa yang kau bilang? Semua kartu bank atas namaku, semuanya telah dibekukan. Kenapa bisa begitu? Aduh, Gu Feng, aku hanya bisa memberitahumu. Kau telah membuat seseorang marah. Seluruh aset grup Gu telah dibekukan. Kau seharusnya segera mendapat kabar. Telepon papamu lama juga ya. Masalahnya sudah beres? Pak, ada apa ini? Apa kata Direktur Zhang? Kenapa kartu bank kita dibatasi? Pasti kau biang keroknya. Kalau tidak, mengapa orang lain menekan kita? Pak, apa yang Papa maksud? Siapa yang menekan kita? Kau tidak sedang menipuku, kan? Grupku bangkrut. Semua kartu bank atas namaku semuanya dibukukan. Direktur Zhang bilang, kita sudah buat seseorang marah. Aku yang sudah tua begini, tak mungkin membuat siapapun marah. Jadi hanya ada satu kemungkinan, ini ulahmu. Bukan aku, Pak. Akhir-akhir ini pikiranku terus-menerus tertuju pada wanita Mu Qiangxue itu. Bukan aku. Keluargaku bangkrut. Pernikahanmu tak perlu diteruskan. Pak, jangan menakutiku. Tunggu, Pak. Grupku ini baik-baik saja. Kenapa bisa bangkrut? Mahar 100 miliar itu. Jadi sia-sia saja. Keluarga Gu ini kelihatannya saja hebat. Ternyata selemah ini. Kalau begitu, pengemis ini jangan-jangan benar-benar orang terkaya di negara Xia, Feng Jiucheng. Tidak mungkin, mana mungkin orang terkaya di negara Xia semudah itu. Pasti hanya namanya saja yang sama dengan orang terkaya di Xia. Baiklah, senangnya tak karuan. Ajiu, kau benar-benar orang terkaya di negara Xia, Feng Jiucheng? Xiao Xue. Aku tahu ini mungkin sulit kau terima. Tapi aku akan membawamu ke duniaku. Agar kau mengenal diriku yang sesungguhnya. Tak apa, siapapun dirimu, aku tetap mencintai Ajiuku. Nah,
Kau ingin menikahi putriku? Tidak semudah itu. Aku tak meminta mahar 100 miliar darimu. Setidaknya kau harus memberikan 10 miliar. Jika tidak, jangan harap bisa membawa putriku. Nah, Sungguh konyol. Barusan aku sudah memberimu cek 200 miliar. Kau sendiri yang merobeknya. Cek ini palsu. Kami mau uang tunai. Kalau tidak, jangan harap kau bisa membawa kakakku. Cukup, jangan bicara lagi. Aku bukan barang, juga bukan pelengkap bagi siapapun di antara kalian. Aku akan menikah dengan siapapun yang kuinginkan. Aku akan pergi dengan siapapun yang kuinginkan. Kak, dia itu penipu. Memang kenapa kalau dia penipu? Masih lebih baik daripada tinggal di rumah kalian. dasar anak durhaka, berani-beraninya kau pergi dengannya. Jangan pernah kembali. Baik, kalau begitu aku takkan kembali. Aju, ayo kita pergi. Aju. Kamu baik-baik saja. Dia tidak akan mati kan? Dia hanya pingsan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Ajiu, jangan menakutiku. Kamu bilang mau membawaku pergi, Ajiu. Nona Meng, jangan menangis, direktur hanya kurang istirahat. Terlalu lemah sampai pingsan. Aku akan segera menghubungi ambulans. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien belum sepenuhnya pulih dari penyakitnya. Tubuhnya memang sangat lemah. Selanjutnya, ia harus banyak beristirahat. Tidak boleh keluar rumah sakit sembarangan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Menghan, apa yang terjadi? Aku menyuruhmu menjaga Direktur Feng baik-baik. Begini caramu menjaganya? Maaf, ini semua salahku. Direktur utama bersikeras keluar, aku tidak bisa menghentikannya. Kamu tidak bisa menghentikannya, kenapa tidak mencariku? Dia tadi hampir kehilangan nyawanya. Lalu diselamatkan, bagaimana ia bisa bertahan dari cobaan seperti ini? Semua ini salahku. Ajiu bersikeras keluar dari rumah sakit lebih cepat. Apakah itu karena aku? Ya, direktur berkata, dia sama sekali tidak akan mengizinkan kamu direbut oleh si rendahan itu. Gus Shaus direbut. Semua ini salahku. Direktur utama tidak akan menyalahkan Anda. Anda adalah istri direktur mana, mungkin dia menyalahkan Anda. Pantas saja. Direktur Feng menyuruhku menghadapi keluargaku. Itu juga gara-gara kamu. Kamulah yang membuat keluargaku bangkrut. Aku hanya menjalankan perintah. Dia benar-benar orang terkaya di negara Sia. Sampai sekarang kamu masih belum tahu identitasnya. Hari ini direktur mengungkapkan identitasnya, tapi tak ada yang percaya. Bukan aku tidak percaya, aku hanya merasa agak tidak masuk akal. Memang terdengar sangat tidak masuk akal. Seharusnya Direktur Feng naik jet pribadi untuk urusan bisnis ke Afrika. Tetapi pesawatnya mengalami ledakan di tengah perjalanan. Direktur Feng sempat terjun payung. Karena itu nyawanya selamat. Karena insiden gila seperti itu saat aku bertemu dengannya waktu itu. Dia kehilangan ingatannya. Kupikir dia hanya orang biasa. Seandainya aku tahu jati dirinya, aku pasti tidak akan mengajaknya nikah kilat. Saat Direktur Feng kesulitan, kau menolongnya. Ia pasti akan membalas kebaikanmu. Kedepannya, selama kau menjalankan tugasmu sebagai Nyonya Feng dengan baik, kami pun akan menghormatimu. Aku hanya ingin Ajiu sadar soal menjadi Nyonya Feng atau tidak. Aku tidak peduli. Tuan muda kedua, sepertinya kakakmu memang belum meninggal. Kudengar hari ini dia muncul di sebuah hotel, tapi tak lama kemudian pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Bukannya pesawatnya kecelakaan. Gimana dia bisa selamat? Maaf, Tuan muda kedua. Aku kurang becus menangani masalah ini. Apa gunanya minta maaf sekarang? Aduh, kalau dia bangun, dia pasti akan tahu kalau kecelakaan pesawat itu ada hubungannya denganku. Habislah aku. Kalau gitu, kita jangan biarkan dia bangun. Maksudmu membunuhnya? Aku juga mau membunuhnya. Aku mau dia mati sekarang juga. Tapi dia di rumah sakit. Begitu banyak pengawal di sekitarnya. Aku nggak bisa mendekatinya. Kamu tahu nggak? Tuan muda kedua jangan khawatir. Aku akan cari cara. Selama kakak Anda nggak kembali ke Jingdu, maka Jingdu adalah kekuasaan Anda lagi pula.
Kakak Anda sekarang nasibnya nggak jelas. Dalam waktu singkat nggak mungkin kembali ke grup Feng Anda masih bisa melanjutkan rencana Anda sebelumnya. Benar, kamu benar. Sebelum dia sembuh dan kembali ke Jingdu, aku ambil alih Feng meskipun dia kembali juga nggak ada gunanya, benar kan? Benar. Ayo, cepat bangun, cepat bangun. Ada kabar dari Jingdu mengatakan Feng Jinghang besok akan datang lagi ke perusahaan sama pengacaranya buat keributan. Dengan kondisi Tuan Feng sekarang, besok mungkin nggak bisa menghadapinya. Tapi kita nggak boleh biarin dia seenaknya begitu, karyawan jadi resah dan khawatir. Ini berdampak buruk bagi perusahaan. Lihat aja apakah Direktur Feng bisa bangun besok. Direktur Feng, Anda sudah bangun. Bukan. Kenapa kalian berdua berdiri di sini? Direktur Feng, adik Anda, Feng Jingsing berniat membawa pengacara untuk membuat onar di perusahaan. Sejak kecelakaan pesawat, ambisinya mulai terlihat. Begitu ya. Berarti dulu dia berpura-pura baik di depanku. Hei, menurut kalian, dia ini punya bakat akting kan? Direktur Feng, kami sudah bertanya kepada dokter kondisi tubuh Anda sekarang sangat lemah, tak bisa melakukan perjalanan jauh, dan juga belum boleh keluar rumah sakit. Tapi perusahaan di sana juga tak bisa membiarkan Feng Jingsing bertindak semaunya, kan? Ajiu, kamu sudah bangun. Kebetulan aku membawa sarapan untukmu, mau makan sedikit. Taruh saja di sana dulu. Kalau begitu, biarkan Xiao Su menggantikan aku kembali ke perusahaan. Xiao Sue adalah istriku. Sekarang kondisi tubuhku bermasalah. Jadi untuk sementara perusahaanku serahkan kepada Xiao Su. Baik. Ajiu, kau menyerahkan perusahaan kepadaku. Xiao Sue, dengar. Saat ini perusahaan menghadapi banyak masalah, baik internal maupun eksternal. Kondisi tubuhku juga begini. Kamu juga tak ingin melihatku belum sembuh. Perusahaan sudah bangkrut, kan? Tapi aku tak punya banyak pengalaman, aku khawatir merusaknya untukmu. Tak apa. Aku akan meminta Meng Han menemanimu. Baik. Direktur Feng, aku bagaimana? Apa kau punya urusan lain? Baiklah. Kenapa mereka nggak menghalangi kita? Kemungkinan besar mereka tahu nggak bisa menghalangi kita. Jadi mereka nggak buang-buang tenaga lagi. Benar juga, meski kakakku nggak meninggal. Dia mungkin sudah cacat. Aku sudah kirim orang ke Jiangcheng. Begitu ada kesempatan langsung bertindak. Kali ini harus berhasil. Tak boleh gagal. Mengerti. Tuan muda kedua Feng, ada urusan apa Anda ke perusahaan? Sesuai hukum negara Xia, aku mengambil alih perusahaan kakakku. Lelucon presiden baik-baik saja, hukum apa yang kamu pakai buat mengambil alih? Kakakku masih hidup. Di mana dia akan datang ke perusahaan. Pergi. Presiden tidak datang, tapi presiden mengirim orang tuan muda kedua Feng. Saranku, jangan buat kesalahan lagi. Dia kirim orang, kenapa dia nggak datang sendiri? Jangan mimpi, cuma suruh orang buat menghentikanku. Halo semuanya, namaku Mu Qiangxue, istri Feng Jiucheng. Luka Jiucheng belum sembuh. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Dia dengar belakangan ini situasi perusahaan kurang kondusif. Dia sengaja memintaku menangani perusahaan. Nona Mu, kata Meng Han Anda itu istri Direktur Feng yang kami temukan. Selagi beliau mengembara, kami sungguh berterima kasih kepada Anda atas penjagaan Anda terhadap Direktur Feng sebelumnya. Sekarang Direktur Feng tidak berada di perusahaan. Kami tentu akan membantu Anda menangani urusan perusahaan. Karena Anda adalah istri Direktur Feng, maka Anda adalah atasan kami. Karena nonamu sekarang datang untuk mengambil alih perusahaan, maka tak bisa dipanggil nonamu lagi, seyogianya dipanggil direkturmu. Benar, seharusnya direkturmu. Dari mana datang pecundang ini? Berani-beraninya di perusahaan Feng bersikap angkuh. Kamu adiknya Feng Jiucheng Feng Jingsing kan? Namaku pantaskah kau memanggil? Tak panggil namamu, lantas panggil apa pengganggu? Berani sekali kau. Percaya atau enggak, aku akan membuatmu menyesal. Hentikan. Dia itu kakak iparmu. Feng Jingsing. Aku ini istri kakakmu, kakak iparmu Mu Qiangxue. Haha, kakakku sudah lama wafat. Kau bilang kau istrinya, kenapa nikah hantu? Kakakmu belum mati, dia ada di Jiangcheng. Kau bilang dia belum mati, dan aku harus langsung percaya. Aku bilang dia sudah meninggal. Kau bikin keributan denganku di sini.
Sekeras apapun tak akan berguna, Jiu Cheng sudah menyerahkan perusahaan padaku. Dan kata sandi berangkas juga diberikan padaku. Dan kata sandi berangkas juga dikasih ke aku. Nonamu tahu, kata sandi berangkas Direktur Feng. Kayaknya nonamu adalah istri Direktur Feng. Semua rahasia perusahaan ada di dalam berangkas itu. Siapa yang bisa membuka berangkas itu? Dia adalah penguasa grup Feng. Kalian para orang tua bau tanah ini benar-benar menggelikan asal-usul siapa wanita ini. Kalian nggak tahu. Langsung aja dukung dia sepenuhnya. Nonamu di bawah sama Menghan. Menghan adalah asisten pribadi Direktur Feng kami. Percaya Menghan gak bakal bohongi kami. Yang disampaikan Menghan selalu merupakan perintah Direktur Feng, kami percaya sama Menghan. Kalian semua udah pikun ya? Dia bilang dia istri kakakku, halah kalian udah periksa identitasnya, udah lihat surat nikahnya, hah? Astaga, lalu siapa itu Han? Dia cuma asisten pribadi kakakku. Cuma seorang pekerja bisa diganti gitu aja. Tuan muda kedua Feng, ada benarnya juga. Benar gimana pun, kami belum ketemu langsung sama Direktur Feng. Kami juga nggak tahu apa dia masih hidup sekarang. Lalu gimana? Apa kita harus minta nonamu tunjukkan surat nikahnya ke kita? Gimana mungkin aku dan kakakmu nggak punya surat nikah? Cuma waktu itu, waktu aku menikah dengan Feng Jiu Cheng, dia nggak pakai nama Feng Jiu Cheng. Dia amnesia saat itu dan lupa identitas aslinya. Omong kosong. Karena di surat nikah bukan nama kakakku, maka kamu bukan istrinya dan bukan juga kakak iparku. Tuan muda kedua Feng, aku bisa buktikan bahwa dia kakak iparmu. Kamu kira aku bakal percaya kamu? Menghan mana Huo Wensen? Bukannya dia pergi mari kakakku, dia di mana? Direktur memberinya tugas lain, lalu hal ini pun kamu mau urus. Kalau kakakku masih hidup, gimana mungkin dia nggak telepon rumah? Kalian mengarang kebohongan ini. Bukannya cuma buat halangi aku ambil alih perusahaan, Feng. Kenapa kakakmu nggak telepon kamu? Apa kamu sendiri nggak tahu? Masih aja berkhayal di siang bolong. Dari mana munculnya perempuan rendahan ini? Pengawal, bawa dia keluar. Tuan muda kedua Feng, nonamu datang atas perintah direktur untuk datang ke perusahaan, kamu nggak berhak mengusirnya. Hei, kamu berani melawan ya? Apa dia simpananmu? Sampai sebegitunya kamu melindunginya. Hei tuan muda kedua Feng, makan bisa sembarangan. Tapi bercanda nggak boleh sembarangan, nonamu tahu kode berangkas direktur. Kalau kamu nggak percaya sama dia, gimana kalau berangkasnya dibawa ke sini? Kalau dia bisa buka berangkas, itu berarti dia memang istri direktur. Kalau nonamu benar-benar bisa buka berangkas Direktur Feng, maka nonamu sudah pasti orang Direktur Feng. Betul, kalau nonamu bisa membuka berangkas, maka aku akan mematuhi perintahnya. Bawa ke sini berangkasnya. Tuan muda kedua, jangan sampai terjebak sama mereka. Kita datang ke sini untuk ambil alih grup Feng, bukan untuk buang-buang waktu sama perempuan ini. Kalau nggak biarin perempuan ini, coba kelompok orang tua ini nggak bakal tunduk sama aku, nggak apa-apa. Aku nggak percaya sama dia. Dia bisa buka berangkasnya. Gimana kalau Huo Wensen kasih tahu sandinya sama dia? Bukannya Huo Wensen juga tahu sandi berangkasnya? Wakil Direktur Huo sama sekali nggak tahu sandi berangkasnya, juga nggak tahu dari mana kalian mendapatkan berita palsu ini. Kamu? Sudah Ming Yue, biarkan aja dia coba. Aku nggak percaya, dia beneran bisa buka. Kalau kamu nggak bisa buka berangkas ini, kamu cuma penipu sisa hidupmu. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Lalu gimana kalau aku membukanya? Kalau kamu membukanya, aku akan. Aduh. Kalau kamu membukanya, itu cuma buktiin. Kamu bukan penipu. Apa kakakku masih hidup? Itu masih perlu dibuktikan. Apa kalian tadi bilang, begitu aku buka berangkasnya, kalian akan patuh sama aku? Pastinya. Tadi Menghan bilang bahkan Wakil Direktur Huo nggak tahu sandinya. Kalau kamu tahu, maka kamu pasti istri Direktur Feng, kami tentu akan mendengarkanmu. Baiklah. Kalau aku bisa buka berangkas ini, aku mau Feng Jingxing segera meninggalkan perusahaan Feng dan setelah ini. Nggak boleh lagi menginjakan kaki di perusahaan sedikit pun. Kamu perempuan jahat. Kamu udah ngelunjak ya. Meskipun kamu istri kakakku, kamu cuma orang luar di grup Feng. Kamu nggak punya hak bicara. Diam kamu, kakakmu kasih tahu sandinya ke aku, bukan ke kamu. Kamu nggak tahu di keluarga Feng posisimu nggak jelas. Aduh. Tuan muda kedua Feng memukul wanita itu bukan sesuatu yang hebat. Mu Qiansue, bukannya kamu bilang kamu tahu sandinya lama banget omong kosongnya? Coba kamu buka berangkasnya. Aku akan buka sekarang. Xiao Sui. Sandi berangkasku adalah 329716. 3 digit pertama adalah ulang tahun mamaku, dan 3 digit terakhir adalah ulang tahun papaku. Di dalamnya tersimpan dokumen rahasia Feng dan dokumen penting. Kalau kamu bisa buka berangkasnya, kamu bisa mengendalikan Feng. Aku sudah mengingatnya. Jangan khawatir Ajiu. Kamu harus pulih dengan baik. Dan segera temui aku.
Wanita ini nggak mungkin beneran bisa membuka brankasnya. Kalau dia membukanya, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Sudah dengarkan? Sudah dengarkan Sandi salah wanita ini cuma seorang penipu? Dia nggak mungkin istri kakakku. Kok bisa gini? Ajiu kasih tahu aku ini, kata Sandinya. Kamu masih mau coba sampai mati? Aku benar-benar kagum sama kamu. Berani datang ke grup Feng untuk menipu. Feng Jiucheng udah meninggal, tapi tuan muda kedua keluarga Feng masih hidup. Kakakku 3 bulan yang lalu sudah meninggal. Berita 3 bulan yang lalu bahkan melaporkan kejadian kecelakaan pesawatnya. Maukah aku carikan untuk kalian lihat? Kamu diam, kakakmu belum meninggal. Dia baik-baik aja, jangan mengutuknya. Ah, itu nonamu tadi terlalu gugup. Jadi salah memasukkan, biarkan dia coba lagi ya. Aku nggak percaya Direktur Feng meninggal, nonamu coba lagi dengan baik. Nonamu, jangan gugup. Kalau kamu bisa membuka brankas, kami akan percaya sama kamu. Direktur Feng belum meninggal. Aku akan coba lagi. Kata Sandi salah. Menghan, kenapa kamu cari penipu untuk menipu kami? Menghan, jangan-jangan kamu sudah berkhianat. Direktur Feng sebelumnya sangat baik padamu. Gimana bisa kamu mengkhianatinya? Aku nggak mengkhianati direktur utama. Aku nggak akan pernah mengkhianati direktur utama seumur hidupku. Anda jangan khawatir. Aku akan menanyakan situasinya. Nonamu, apa kamu salah ingat kata Sandinya? Aku sama sekali nggak salah ingat. Kata Sandi itu Ajiu sendiri yang bilang ke aku. Nggak mungkin salah. Mu Qianshui, bukannya tadi kamu dengan yakin bilang kamu bisa membukanya? Ah, aku udah bilang ke kamu, kalau kamu berani bohongin aku akan membuatmu mendekam di penjara. Tuan muda kedua, lebih baik segera kirim dia ke kantor polisi. Kalau dia nggak ditangani, nantinya akan ada lebih banyak penipu yang datang menipu di grup Feng. Benar, ayo bawa dia ke kantor polisi. Tuan muda kedua Feng, aku menjamin dengan integritasku. Dia benar-benar kakak iparmu. Kamu nggak bisa kirim dia ke kantor polisi. Integritasmu bernilai berapa sen? Hei, kamu pikir aku bakal biarin kamu gitu aja setelah aku menanganinya? Berikutnya adalah kamu. Bawa dia pergi. Bukannya itu barang pribadi Direktur Feng? Aku ingat Direktur Feng selalu memakainya. Itu adalah kalung CEO Feng. Kalung CEO Feng, kenapa ada di penipu ini? Sudah kubilang dia bukan penipu. Dia adalah istri direktur. Kalung ini adalah pemberian direktur untuknya. Xiaoxue, kalung ini untukmu, mulai sekarang pakailah. Dimanapun kamu berada, aku akan bisa temuin kamu. Tenang aja Ajiu, aku akan selalu memakainya. Meskipun kakakku memiliki kalung kayak gitu, tapi kalung ini banyak dijual di pasaran. Bagaimana aku tahu apa ini yang asli? Bahkan para eksekutif ini tahu. Ini kalung kakakmu. Cuma kamu yang nggak tahu. Aku rasa kamu berharap kakakmu mat supaya bisa mewarisi hartanya. Sayangnya kamu salah perhitungan, kakakmu bukan cuma belum mati, tapi juga akan segera kembali. Direktur Feng sudah menghilang selama 3 bulan penuh. 3 bulan yang lalu, kita semua sudah menunggu. Sekarang kalau kita tunggu sebentar lagi, apa salahnya? Gimana kalau Direktur Feng benar-benar kembali? Aku percaya sama identitas nonamu. Kami bersumpah akan setia mendukung perusahaan. Kami bersumpah akan setia mendukung perusahaan. Kami bersumpah akan setia mendukung perusahaan. Feng Jinghang, aku saranin kamu segera pergi. Kamu punya pengawal grup Feng juga punya. Sebelumnya kami nggak sentuh kamu, karena keberadaan direktur nggak diketahui. Kami nggak berani sentuh kamu. Sekarang direktur utama sudah memberikan wewenang ke nonamu. Kalau kamu berani nggak menghormati nonamu lagi, aku khawatir nasibmu akan sangat memalukan. Kamu mengancamku. Nggak berani. Aku cuma ngingatin kamu. Pemilik grup Feng masih Feng Jiucheng, bukan kamu. Direktur Feng, ada kabar dari pihak kepolisian? Dari reruntuhan pesawat Anda ditemukan bom 3 bulan yang lalu. Itu bukan kecelakaan. Itu adalah pembunuhan berencana. Direktur Feng, Anda harus minum obat sekarang. Direktur Feng, setelah minum obat istirahatlah dengan baik. Aku akan kembali sebentar lagi. Hah, obat apa ini? Ini obat untuk membantu penyembuhan luka Anda, cepatlah diminum. Halo. Halo. Feng Jingsing sudah pergi kah? Sudah pergi. Kelihatannya dia nggak terima. Mungkin lain kali dia akan datang lagi. Oh ya, gimana keadaan direktur utama? Apa hari ini udah lebih baik? Dokter bilang, nggak boleh terlalu banyak bekerja. Perlu istirahat total. Baiklah, aku akan bantu nonamu dengan baik. Kasih tahu direktur supaya nggak khawatir.
Oh ya, bukannya direktur utama bilang dia memberikan kata sandi berangkas ke nonamu. Kenapa hari ini nonamu nggak bisa membuka berangkas? Selalu muncul notifikasi kata sandi salah. Tolong tunggu sampai direktur utama bangun bantu tanyakan ada apa. Aku lupa kasih tahu kalian. Aku udah pindahin berangkas itu, Feng Jingsing. Selalu ngincar berangkas itu kan aku cuma beli satu yang persis sama dan meletakkannya di kantor Direktur Feng yang asli aku pindahkan ke apartemen yang sering ditempati. Direktur Feng. Kenapa kamu belum makan? Perlu aku suapin kah? Siapa yang kirim kamu kemari? Kamu ngapain taruh pisau itu? Jangan mendekat, kalau nggak aku bakal bunuh dia. Aku nggak akan mendekat. Tenangkan dirimu. Berapa banyak uang yang kamu mau? Aku bisa kasih ke kamu. Aku nggak butuh uang, aku cuma mau nyawa Feng Jiucheng. Tuan muda kedua, orang yang kukirim ke Jiangcheng sudah berhasil. Rencananya berhasil. Ya, dia nyamar jadi perawat masuk ke ruang rawat Feng Jiucheng dan menusukkan pisau ke jantung Feng Jiucheng. Feng Jiucheng sekarang berada di ruang gawat darurat, kemungkinan besar nggak bisa diselamatkan. Bagus. Bagus, Ming Yue. Kali ini kamu berjasa besar. Feng Jiucheng beruntung sekali waktu itu, berhasil lolos dari bahaya, tapi sekarang dia tetap jatuh ke tangan kita. Begitu kematiannya dipastikan, aku bisa ambil alih sepenuhnya Feng Shi Group. Tuan muda kedua, besok sebaiknya Anda menjemput nenek Anda kembali dari panti jompo. Nenek Anda selalu menyayangi Anda. Waktu tiba saatnya dengan Mu Qiangsui, saat perebutan warisan dimulai, dia pasti akan membantu Anda. Ming Yue, kamu sudah banyak membantuku. Setelah aku mewarisi harta kakakku, aku akan nikahi kamu. Selama aku bisa berada di sisi Anda, baik ada status atau tidak, aku rela sepenuh hati. Malam ini aku akan bawa kamu pulang ke keluarga Feng. Mulai sekarang kamu adalah nyonya besar keluarga Feng. Nonamu di sini adalah apartemen tempat direktur biasanya tinggal. Karena dekat dengan kantor direktur biasanya, hanya pulang ke rumah lama keluarga Feng saat akhir pekan. Kalau begitu aku akan tinggal di sini saja. Baiklah. Halo Wakil Direktur Huo, ada apa? Aku baru saja antar nonamu ke apartemen direktur. Apa? Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Baik. Menghan, apakah terjadi sesuatu? Apa Jiu dalam masalah? Nonamu jangan khawatir, direktur baik-baik aja. Kamu istirahat saja dulu yang baik, besok aku akan menjemput Anda. Hatiku sangat cemas. Ajiu, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Nenek aku bawa Anda kembali hari ini, karena ada orang yang keterlaluan wakil direktur dan asisten pribadi kakakku, membantu orang luar, menipu harta keluarga Feng kami. Keterlaluan sekali. Siapa itu? Berani-beraninya bersaing memperebutkan harta dengan cucuku. Apa mereka pikir nenek tua ini sudah mati? Atau mereka mengira keluarga Feng kami sudah nggak ada orang gampang ditindasnya? Nenek Anda jangan terlalu marah, sekarang nasib kakak belum jelas. Kesehatan Anda nggak boleh bermasalah lagi. Xiaoxing, sekarang kakakmu sudah nggak ada keluarga Feng kita. Tinggal kamu satu-satunya harapan. Aku nggak akan pernah mengizinkan siapapun yang menindasmu. Nyonya besar, aku bawa cucu menantu Anda untuk menjenguk Anda. Cucu menantu. Nenek, wanita inilah yang menipu harta keluarga Feng kami. Kedua cucuku belum menikah. Jadi dari mana datangnya menantu perempuan Menghan? Kamu pikir keluarga Feng ini tempat apa? Beraninya membawa wanita sembarangan ke sini untuk membuat onar? Nenek aku adalah menantu perempuan cucu sulung Anda, istri Feng Jiucheng Mu Qiangsui. Aku yang meminta Menghan membawaku kemari. Apa katamu cucu sulungku bukannya udah meninggal? Atau aku sedang berhalusinasi? Nenek jangan terlalu bersemangat dulu, Jiucheng nggak meninggal. Dia sekarang ada di rumah sakit. Setelah dia sembuh, aku rasa dia akan menjelaskan semua ini kepadamu. Apa? Cucu sulungku nggak meninggal. Lalu dia ada di mana? Nenek dia sekarang ada di Jiangcheng. Dia selalu memikirkanmu. Dia juga bilang ulang tahun ke-70-mu akan segera tiba. Dia sengaja memintaku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Nenek, jangan tertipu olehnya. Jika kakak sulung masih hidup, kenapa dia nggak kembali ke Jinggu, benar kan? Benar. Feng Jingsing, aku sudah membuka brankas kakak sulungmu. Sekarang seluruh grup Feng ada di bawah perintahku. Kamu pikir di depan nenek hanya dengan berbicara omong kosong beberapa patah kata.
bisa mengubah fakta. Kemarin bukannya kamu nggak bisa buka brankas? Brankas yang kemarin itu palsu, sedangkan yang asli sudah lama dipindahkan. Tentu saja. Memberitahumu ini juga nggak ada gunanya. Aku datang mengunjungi rumah lama hari ini adalah untuk merayakan ulang tahun ke-70 nenek. Nggak peduli apa kamu benar-benar membukanya atau pura-pura membukanya. Sekarang nggak penting lagi. Bagaimanapun juga kakakku tertusuk. Pasti nggak akan hidup beberapa tahun lagi. Begitu kakakku meninggal, aku akan mengusirmu. Ulang tahun nenek, apakah itu juga nggak penting? Perayaan ulang tahun nenek. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Nggak perlu orang luar sepertimu ikut campur. Karena kamu bilang kamu yang akan mengurusnya. Baiklah, kalau begitu kamu saja yang mengurusnya. Nanti saatnya tiba, aku akan mewakili Jiu Cheng memberikan hadiah ucapan selamat kami. Bagus, aku akan menunggu hadiahmu. Orang-orang antar nenek untuk beristirahat. Tuan muda kedua tadi dari Jiang Cheng, ada kabar mengatakan bahwa kondisi kakak Anda kritis, sepertinya nggak akan hidup lebih dari 3 hari. Bagus. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun nenekku. Saat itu aku akan mengumumkan kematian kakakku di pesta ulang tahun dan secara resmi mengambil alih keluarga Feng. Kalau begitu Ming Yue mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada tuan muda kedua. Asisten Meng, menurutmu hadiah apa yang harus kuberikan untuk pesta ulang tahun nenek agar lebih baik? Direktur sudah jauh-jauh hari. Menyiapkan hadiahnya Anda nanti tinggal membawanya ke pesta ulang tahun saja. Entah bagaimana keadaan Ajiu. Aku cukup mengkhawatirkannya. Nonamu, aku bisa memahami perasaanmu. Sebenarnya aku juga sama. Sangat mengkhawatirkan direktur. Tapi kondisi direktur sekarang, aku juga kurang tahu. Sebaiknya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya tua dulu. Mengerti, setelah pesta ulang tahun selesai, aku akan kembali ke Jiang Cheng mencari Ajiu. Baik. Terima kasih. Nenek aku akan menyapa para tamu. Pergilah. Jingsing, aku dengar kakakmu sedang sakit di Jiang Cheng. Apa itu benar? Iya, aku juga dengar. Sepertinya begitu. Berita itu datang dari pihak keluarga Feng. Apakah kakakmu akan datang hari ini? Aku juga dengar kakakku sedang sakit di Jiang Cheng. Aku sebenarnya mau pergi lihat apakah itu benar atau tidak, tapi aku harus mengurus pesta ulang tahun nenek. Jadi aku belum sempat memastikan. Kalau begitu kakakmu sakit di Jiang Cheng, siapa yang merawatnya sekarang? Aku juga nggak tahu, kabar ini datang dari pihak Meng Han. Nanti ketika dia datang, aku juga harus bertanya baik-baik padanya. Aku juga dengar Feng Group sekarang dipegang oleh seorang wanita tuan muda kedua Feng. Apa itu benar? Benar, wanita ini mengaku adalah istri sah kakakku. Tapi lucunya aku dan nenek nggak tahu menahu tentang hal ini. Astaga, jangan-jangan wanita itu penipu ya? Dia sebentar lagi akan mewakili kakakku untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada nenek. Nanti kalau dia datang, tolong bantu aku melihat baik-baik. Apakah dia benar-benar penipu? Baik. Oke. Nenek, aku atas nama Jiu Cheng menyerahkan hadiah untuk Anda. Meng Han serahkan hadiahnya. Nyonya besar. Astaga. Itu gelang model pilin. Ku dengar gelang giok ini di pelelangan terjual dengan harga 400 miliar rupiah. Benar, gelang model pilin ini dibuat dengan sangat halus dan memiliki sejarah ribuan tahun, benar-benar mahakarya antik. Feng Jingsing, ini hadiah untuk nenek, kamu mau ngapain? Gelang 400 miliar rupiah kamu yang membelinya. Ini kakakmu yang sudah menyiapkannya lebih dulu. Kakakku sudah lama meninggal. Dia nggak mungkin mengirim hadiah ini. Jangan bawa barang palsu yang kamu beli di pinggir jalan untuk menipu nenek. Feng Jingsing, ini hadiah yang kakakmu berikan kepada nenek. Apa kamu sudah gila? Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas, kakakku sudah meninggal. Kalau bukan kakakku yang memberikan secara langsung, nenek nggak akan menerimanya. Benar. Kalau bukan cucu kandungku yang memberikannya, aku nggak mau. Nenek Jiu Cheng belum meninggal. Apa kamu ingin bilang kakakku sedang memulihkan diri di Jiang Cheng? Tentu aja. Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya, meski nggak bisa memastikan apakah itu kakakku. Tapi ku dengar dia ditusuk dan dibawa ke ruang gawat darurat. Sepertinya dia belum berhasil diselamatkan. Omong kosong, apa yang kamu katakan Jiu Cheng baik-baik aja. Bagaimana dia bisa ditusuk? Kenapa kamu nggak menelepon ke Jiang Cheng dan bertanya? Yang benar nggak bisa disembunyikan, yang palsu nggak akan menjadi nyata. Meng Han, apa yang dia katakan itu benar. Jiu Cheng diserang. Nggak bisa diselamatkan. Meng Han jawab aku. Tuan muda Feng kedua hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya besar kamu. Di hadapan para tamu mengumumkan berita ini, apa yang ingin kamu lakukan? Kami lihat Meng Han sendiri juga sudah mengakuinya. Aku kira Tuan Feng masih beruntung. Gak kusangka,
Dia diserang lagi oleh penjahat. Karena Tuan Feng nggak bisa diselamatkan, kalau begitu bawa saja jenazahnya kembali dengan megah mengadakan pemakaman untuk Tuan Feng. Betul, Tuan Feng adalah tokoh inti dari grup Feng pemakamannya. Harus diadakan besar-besaran. Apakah Jiu Cheng benar-benar sudah meninggal? Ini nggak mungkin, aku nggak percaya. Jangan sedih dulu. Kalau direktur masih hidup, dia pasti nggak mau melihatmu seperti ini. Tuan Muda Feng kedua berita tentang direktur yang diserang, bagaimana kamu tahu? Sudah aku bilang, aku menyuruh orang untuk melihatnya. Bagaimana mungkin orang kamu belum sampai di Jiangcheng direktur baik-baik aja? Setelah orang kamu tiba di Jiangcheng direktur langsung diserang. Apa ada kebetulan seperti itu? Apa maksudmu? Aku hanya menyuruh orang untuk melihat apakah orang itu adalah kakakku. Lalu hasilnya? Hasilnya nggak penting. Yang penting adalah kakakku sudah meninggal. Sebelum aku melihat jenazah Jiu Cheng, aku sama sekali nggak akan percaya dia meninggal. Kalau begitu bawa saja jenazahnya masuk agar kalian menyerah. Feng Jingxing hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-70. Apa kamu benar-benar akan merusak suasana hati nenek? Nenekku lebih ingin melihat jenazah kakak sulungku. Nenek, kamu setuju kan? Benar, cucu sulungku sudah lama hilang. Aku memang ingin tahu keberadaannya. Entah dia sudah mati atau masih hidup. Aku tetap ingin bertemu dengannya. Untungnya hari ini semua orang ada di sini. Nanti jenazah kakak sulungku akan dibawa masuk. Aku akan sekaligus mengurus pemakamannya. Lalu secara resmi akan mengambil alih keluarga Feng. Saudara-saudari ada keberatan. Bagaimana mungkin kami keberatan? Setelah Tuan Feng meninggal, keluarga Feng seharusnya memang Anda yang mengambil alih. Betul, keluarga Feng hanya Anda dan kakak sulung. Sekarang kakak sulung sudah tiada, Anda memang seharusnya pewaris pertama. Aku ingin lihat siapa orang yang berniat jahat yang berani memperebutkan harta keluarga dengan cucuku. Aku sama sekali nggak tertarik dengan harta keluarga Feng kalian. Aku hanya ingin Jiu Cheng. Kamu sebaiknya menepati janjimu. Kalau enggak, aku nggak akan memaafkanmu. Aku pasti akan menepati janji uang keluarga Feng kalian. Aku nggak akan mengambil sepeser pun hanya saja kematian Jiu Cheng. Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas kalau aku menemukan bahwa itu ada kaitannya denganmu Feng Jingxing kamu. Nggak akan bisa lolos dari tanggung jawab. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku dengan sengaja membunuh kakak sulungku sendiri? Dasar wanita ini nggak bisa memperebutkan harta denganku, lalu menuduhku begitu. Kenapa kamu sejahat ini? Aku percaya Jingxing. Dia nggak mungkin adalah pembunuh Jiu Cheng. Nyonya besar, apa Anda nggak melihat niat serigala Feng Jingxing direktur utama mengalami kecelakaan? Dia nggak membantu mencarinya, malah dia membawa timnya dan melakukan segala cara untuk mengambil alih grup Feng. Diam, jangan menyebarkan kebohongan di sini. Jiu Cheng sudah tiada, grup Feng memang milik Jingxing. Kalau dia nggak mengambil alih, apakah mau orang luar seperti kalian mengambilnya? Nyonya besar, Anda sudah tertipu oleh Feng Jingxing. Diam, aku nggak mengizinkanmu menyebarkan rumor cucuku Enyah dari sini. Ayo bawa Menghan pengkhianat yang malah membela orang luar, seret keluar. Aku nggak percaya Jiu Cheng meninggal. Aku akan menunggu di sini. Sebelum aku melihat jasad Jiu Cheng, nggak ada yang bisa mengusirku. Bagus, jasad kakak sulungku akan segera tiba. Nanti kita lihat apa yang bisa kamu katakan. Selamat kepada Tuan Muda kedua yang mengambil alih grup Feng dan menjadi bos baru grup Feng. Selamat Tuan Muda kedua. Kedepannya mohon bimbingannya Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua mengambil alih grup Feng pasti akan lebih baik dari kakak sulungnya. Kami yakin, selama kita mengikuti Tuan Muda kedua pasti nggak akan mengecewakan kita. Tentu saja selama kalian mendukungku, aku pasti nggak akan mengecewakan kalian. Kamu ini, bukankah ini kalung Jiu Cheng? Aku ingat, Jiu Cheng selalu memakainya. Kenapa ada padamu? Ini Jiu Cheng yang memberikannya padaku. Kapan Jiu Cheng memberikannya padamu? Dia nggak pernah cerita tentang kamu padaku. Kalau kamu memang istrinya, kenapa aku nggak tahu? Ini pasti kamu curi. Nenek, aku nggak mencuri. Ini Jiu Cheng sendiri yang memberikannya padaku. Saat itu Menghan juga ada di sana. Nenek bisa bertanya padanya. Menghan sudah kusir. Kata-katanya, aku nggak akan percaya satu kata pun. Kembalikan kalung itu padaku. Mu Qiangsui, dasar berani sekali kamu. Berani-beraninya menentang nenek ya. Sepertinya kalau aku nggak memberimu pelajaran, kamu nggak akan tahu batasnya ya. Kemarilah lepas kalung ini darinya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Baik, aku mengerti. Adik kedua jasad Feng Jiu Cheng sudah tiba. Hentikan, berikan tempat untuk kakakku. Ajiu. Ajiu, kamu bilang kamu akan mencariku, kamu membohongiku. Xiao Jiu, cucuku Akung, bagaimana bisa kamu setega itu membuatku yang beruban mengantarmu, yang berambut hitam cucuku tersayang? Ajiu, kita pernah menjadi suami istri dalam hidup ini.
Meskipun perkenalan kita singkat, tapi di kehidupan selanjutnya, maukah kamu menjadi Ajiuku lagi? Cucuku sudah meninggal. Dan kamu masih di sini berpura-pura sedih. Kamu pikir dengan sandiwara ini keluarga Feng akan memberimu uang pesangon? Nenek, aku sudah katakan aku nggak butuh uang dari keluarga Feng. Aku hanya berharap di pemakaman Ajiu, aku bisa menghadirinya, mengantarnya untuk terakhir kalinya. Bolehkah? Enggak. Kamu bilang kamu istri Xiao Jiu. Memangnya kamu siapa? Aku nggak mengakui identitasmu. Kamu jangan harap bisa mendekati keluarga Feng kami. Aku bahkan mengantarkan untuk terakhir kalinya, apakah nggak bisa? Nggak bisa. Baiklah. Dulu ku bilang kamu lepaskan. Itu seperti meminta nyawamu. Kenapa sekarang bersedia melepasnya? Ini diberikan oleh Ajiu kepadaku, pada akhirnya aku harus mengembalikannya padanya. Ini boneka ya? Ini manekin pajangan toko baju. Bukankah katanya ini jenazah Feng Jiucheng? Kenapa jadi begini? Feng Jingsing katakan padaku ini apa? Ada apa ini Suming Yue? Bukankah kamu bilang kamu sendiri yang mengutus orang untuk mengirim jenazah kakakku kemari? Kenapa jadi boneka? Tuan muda kedua jangan terburu-buru. Aku juga nggak tahu. Apa yang terjadi, aku akan menelepon untuk bertanya. Nggak perlu menelepon. Nggak. Bukankah itu Tuan Feng? Tuan Feng nggak mati. Aku sudah bilang Tuan Feng memiliki keberuntungan besar. Pasti nggak akan mati. Kalian semua tadi nggak berkata seperti itu. Ajiu. Xiao Xue, maafkan aku. Membuatmu menderita. Ajiu, biarkan aku melihatmu baik-baik. Mereka semua bilang kamu mati. Kamu tahu betapa sedihnya aku. Maafkan aku nggak akan lagi menyembunyikan apapun darimu di kemudian hari. Nggak apa-apa, aku tahu kamu punya alasanmu sendiri. Xiao Jiu, kamu nggak mati. Kenapa kamu berpura-pura mati? Kamu ingin membuatku mati ketakutan. Nenek, apa yang terjadi di aula perjamuan tadi? Aku melihat semuanya melalui rekaman pengawas Xiao Su adalah istriku. Kenapa kamu nggak mempercayainya? Malah terhasut oleh Feng Jingsing, anak durhaka ini. Adikmu, bagaimana dia bisa menjadi anak durhaka? Ya, benar kakak. Kenapa kakak memarahiku selama kakak menghilang? Aku terus mengirim orang untuk mencarimu. Aku juga sangat mengkhawatirkan kakak. Kamu mengkhawatirkanku? Mahem. Mengkhawatirkan kalau aku nggak mati sepenuhnya kan? Orang yang kamu kirim ke Jiangcheng hampir merenggut nyawaku. Kalau saja saat ini aku nggak beruntung, yang terbaring di sini bisa jadi adalah mayatku. Direktur Feng, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Bawa wanita ini keluar dan cari tahu dalang di baliknya. Baik. Dan lagi sebarkan berita bahwa aku telah diserang. Kali ini aku akan membereskan mereka semua. Baik. Kakak, apakah ini salah paham? Orang-orang yang kukirim ke Jiangcheng itu. Kamu masih membantah. Kamu kira aku nggak punya bukti? Kamu berani datang cari masalah sama aku? Bajingan kurang ajar. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku? Hah? Xiao Xing, apa yang dikatakan kakakmu itu benar? Kamu mengirim orang untuk membunuh kakak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan hal sejahat ini? Nyonya besar 3 bulan lalu kecelakaan pesawat direktur juga, ulah Feng Jingsing. Kamu omong kosong. Aku nggak melakukannya. Aku nggak melakukannya. Itu dilakukan oleh sekretarismu Suming Yue. Bukankah itu sama saja dengan kamu yang melakukannya? Tanpa instruksimu, dari mana dia mendapat keberanian? Suming Yue, apakah yang dia katakan benar? Maafkan aku Tuan muda kedua, aku sungguh bingung. Dasar perempuan jahat, kamu sungguh berani sekali. Meskipun kamu adalah asistenku yang paling bisa diandalkan. Tetapi bagaimana kamu bisa mencelakai kakak kandungku? Aku nggak bisa melindungimu lagi, Kak. Aku kurang ketat dalam mendidik bawahanku begini. Kalau dia ingin membunuh atau menyiksa, jadi terserah kamu saja. Apakah sandiwaranya sudah selesai? Kak, kamu harus percaya padaku. Aku sungguh nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Sungguh nggak ada hubungannya. Kamu dan Suming Yue, apakah sungguh hanya hubungan atasan dan bawahan kamu bisa membohongi orang lain, tapi nggak bisa membohongiku? Kalian bersekongkol untuk membunuhku. Sekarang semua bukti dan saksi sudah kuserahkan kepada polisi. Enggak, Kak. Yang kamu katakan itu nggak sungguh-sungguh kan? Aku ini adik kandungmu, Kak. Kamu nggak boleh menangkapku. Baru sekarang mau bermain kartu kasih akung. Apakah nggak sedikit terlambat? Nenek, tolonglah aku, tolong bicara yang baik untukku. Aku sungguh nggak ingin masuk penjara, nenek, tolonglah aku. Tuan muda kedua Feng, kamu juga nggak perlu terlalu khawatir. Kamu nggak akan mendekam terlalu lama di penjara, karena dengan kejahatanmu itu cukup untuk dijatuhi hukuman mati.
Aku sangka yang mencoba membunuh Tuan Feng, ternyata adalah adik kandung Tuan Feng sendiri. Memang benar kita hanya bisa mengenali rupa bukan hati. Kalau orang tua Tuan Feng juga ada di sini, mereka pasti akan sangat kecewa. Tuan muda kedua Feng pasti telah dirusak oleh wanita penggoda itu. Aku ingat dulu Tuan muda kedua Feng dan Tuan Feng hubungan mereka sangat baik. Betul sekali, aku juga nggak percaya Tuan muda kedua Feng adalah orang seperti itu. Benar-benar aib keluarga Jingsing nenek juga nggak bisa menolongmu kamu dan kakakmu. Kalian berdua adalah belahan jiwa nenek. Kalau nenek membelamu, nenek akan mengkhianati kakakmu. Bawa mereka, bawa Feng Jingsing dan Su Mingyue. Tuan muda kedua. Nenek-nenek tolong aku. Jangan kakak. Nenek, kalau nenek merasa nggak enak badan, aku akan mengantar nenek kembali untuk beristirahat. Xiao Jiu, adikmu, telah melakukan kesalahan besar. Hati nenek sakit sekali. Melihatmu masih hidup, nenek sangat senang. Semua kesalahan ini adalah salahku. Nenek, kesalahan Feng Jingsing nggak ada hubungannya dengan nenek. Setiap orang yang berbuat salah harus membayar akibat dari kesalahannya sendiri. Xiao Jiu, apakah dia benar-benar istrimu? Ya, selama aku mengalami amnesia, aku sangat berterima kasih dia telah menampungku, nenek. Selanjutnya aku akan... Kakak Jiu Cheng, aku tahu kamu pasti nggak mati. Song Yuro, kenapa kamu datang? Aku yang mengundang Xia Oro untuk datang ke pesta ulang tahunku. Jalanan macet, jadi aku sedikit terlambat. Oh ya, Xiao Xue ini Song Yuro nenekku dan neneknya adalah sahabat aku nggak terlalu mengenalnya. Kakak Jiu Cheng, sebelum pesawatmu kecelakaan kamu seharusnya kencan buta denganku hari itu di restoran aku menunggumu sangat lama. 3 bulan yang lalu, saat nenekku memintaku untuk kencan buta denganmu. Bukankah aku sudah menolaknya dengan jelas? Ah ya, izinkan aku memperkenalkan secara resmi. Ini adalah istriku Mu Qiangshui. Bagaimana mungkin aku nggak percaya kakak Jiu Cheng dalam waktu sesingkat ini? Bagaimana kamu bisa mendaftarkan pernikahan dengannya? Benar Xiao Jiu. Sebelumnya kamu hilang ingatan keputusan yang kamu buat. Bukan berasal dari hatimu yang sebenarnya. Sekarang ingatan kamu sudah pulih. Kamu bisa memilih lagi. Ah, Ada apa? jantungku sakit. Ajiu, apa kamu baik-baik saja? Ayo, ayo. Ayo kita pergi. Ayo. Ajiu, kalau karena kamu berterima kasih padaku dan memilih bersamaku, sebenarnya nggak perlu seperti itu aku. Aku bukan karena berterima kasih padamu dan memilih bersamamu. Aku menyukaimu. Tentang Song Yuro, aku akan bicara baik-baik dengan nenek. Setelah aku meyakinkan nenek, Song Yuro nggak akan menggangguku lagi. Kamu baru saja bilang dada kamu sakit, nggak apa-apa kan? Nggak sakit lagi sebenarnya. Kepalaku sedikit sakit. Kalau begitu, aku antar kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau ke rumah sakit, aku mau bersamamu. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Kepalaku tiba-tiba seperti nggak sakit lagi. Ayo pulang. Nenek nggak benar-benar akan setuju kakak Jiu Cheng menikahi. Mu Qiangshui kan latar belakang keluarganya biasa saja. Sama sekali nggak pantas untuk kakak Jiu Cheng. Xia Oro masalah Xiao Jiu. Aku juga nggak bisa memutuskan. Nenek wanita itu pasti demi uang baru bersama kakak Jiu Cheng orang seperti dia. Di sisi kakak Jiu Cheng, apakah nenek nggak khawatir wanita itu kalau nanti demi uang melakukan hal yang menyakiti kakak Jiu Cheng? Saat itu akan sangat menyesal. Xia Oro, apa yang kamu katakan ada benarnya. Nanti pulang, aku akan berbicara baik-baik dengan Jiu Cheng. Pengemis bau itu ternyata benar-benar CEO grup Feng Si Feng Jiu Cheng. Pengemis itu benar-benar orang terkaya di negara Xia Feng Jiu Cheng. Betul, Pak, dan lagi. Cek senilai 1 triliun rupiah yang dia berikan pada kita juga asli. Cek itu, bukankah sudah kamu robek semuanya? Benar, Pak. Waktu itu kita semua mengira cek itu palsu. Makanya aku langsung merobeknya. Kamu ini bodoh. Meskipun cek itu palsu, kamu nggak perlu merobeknya. Aduh, Pak, waktu itu kita semua mengira dia adalah penipu. Kamu juga mencacinya, kan? Aku mencacinya apakah parah? Ah, kamu waktu itu bilang dia pengemis busuk. Bilang dia kodok ingin memakan daging angsa dan juga menyuruhnya pergi. Lalu bagaimana ini? Dia nggak akan dendam kan? Yang kita robek itu cek senilai 200 miliar rupiah. Bisakah kita menukarkannya dengannya? Aduh, aku dengar. Dia bahkan secara pribadi mengirim adik kandungnya ke penjara. Aku rasa dia nggak akan menukarkannya untuk kita. Habis sudah. Ada apa-apa yang terjadi? Ma, pengemis busuk yang dijemput kakak itu adalah Feng Jiu Cheng, direktur grup Feng. Apa pria muda tampan itu, dia adalah orang terkaya di negara Xia Feng Jiu Cheng? Benar. Cek 200 miliar yang dia berikan kepada kita sebelumnya itu juga asli, tapi sudah dirobek oleh Hao Tian. Dasar anak nakal kamu.
Mengapa kalian semua memukulku? Kalian memukulku, cek ini nggak akan kembali. Kalau nggak memukulmu siapa lagi? Aku akan memukulmu sampai mati. Hei istriku, bagaimana kalau kita pergi ke Jingdu meminta maaf kepadanya secara langsung dan kemudian mengambil kembali uang mahar itu? Baik-baik. Bulan ini haidku belum datang, mungkinkah aku hamil? Nenek, kenapa Anda datang sepagi ini? Apanya yang pagi? Lihatlah pakaianmu yang gak rapi ini benar-benar pemalas. Aku akan segera ganti baju. Tunggu selagi Xiao Jiu belum bangun. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, kemarilah. Kamu melihat dokter ini kan? Ini adalah dokter yang kudatangkan khusus untuk merawat Xiao Jiu. Keluarga Feng kita adalah keluarga konglomerat nomor 1 di negara Xia. Memiliki aset miliaran. Meskipun kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu bersama Xiao Jiu, bukan karena menginginkan hartanya. Tapi, siapa yang akan percaya? Nenek Anda masih nggak percaya sama aku. Bukan aku ingin memisahkan kalian berdua, kamu juga sudah lihat. Bahkan saudara kandung Xiao Jiu masih bisa demi uang mencoba membunuh nyawanya. Siapa yang tahu kelak kamu juga akan demi uang melakukan hal yang melukai Xiao Jiu. Nenek aku. Ini ada 20 miliar rupiah. Uang ini cukup untuk hidupmu. Aku sudah tua dan juga menderita banyak penyakit. Nggak ada energi untuk berdebat denganmu. Sebaiknya kami terima uang ini dan tinggalkan Xiao Jiu. Nenek, apa nenek lihat Qian Shui? Xiao Jiu, kamu sudah bangun, lihat. Aku bawa seorang dokter datang khusus untuk merawatmu nanti. Biarkan dia mengurus kesehatanmu dengan baik. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Nenek, aku bertanya apa nenek lihat Qian Shui? Jiu Cheng, bagaimana bisa kamu karena seorang wanita marah besar pada nenek? Maafkan aku nenek, aku nggak sengaja marah pada Anda. Hanya saja Qian Shui menghilang, aku terburu-buru mencarinya. Tubuhmu masih sangat lemah sekarang. Kemana kamu akan mencarinya? Tadi malam kami baik-baik saja. Bagaimana mungkin hari ini dia menghilang begitu saja? Nggak bisa, aku takut dia dalam bahaya. Aku harus mencarinya. Dia nggak dalam bahaya. Orang tuanya datang ke Jingdu, dia menemui orang tuanya. Bagaimana nenek tahu? Tadi waktu aku datang, aku mendengar dia menelepon. Nenek, apa nenek tahu di mana orang tuanya aku dan orang tuanya ada sedikit kesalahpahaman yang belum terselesaikan? Xiao Jiu, tenanglah sedikit, itu Mu Qiang Shui dan kamu kalian gak sepadan. Kalian sekarang bisa saling tertarik itu sepenuhnya karena rasa ketertarikan sesaat. Begitu rasa ketertarikan sesaat itu berlalu, semua masalah akan muncul. Nenek, kalaupun aku nggak sama Mu Qiang Shui, aku juga nggak akan nikahi Song Yuro. Kamu gak menyukai Yuro ya? Sudah, jangan menikahinya saja. Hal seperti ini gak bisa dipaksakan nenek meskipun sudah tua, tapi belum pikun. Anakku, makanlah. Kalian datang ke sini mau apa? Lihatlah bagaimana kamu bicara begitu. Kamu kan anak kami. Kami tentu saja datang mencarimu. Benar sekali, kamu sekarang masih tinggal bersama Feng Jiu Cheng kan? Kami dengar, dia belum pulih. Jadi papamu dan aku berpikir, bagaimanapun juga kami harus pergi menjenguk calon menantu ini kan? Kak, waktu itu dia kasih kita cek sebesar 1 triliun rupiah. Bukankah nggak sengaja aku sobek? Bisakah kamu minta dia berikan satu lagi kepada kami? Kami nggak tahu identitasnya waktu itu. Kalau nggak, bagaimana mungkin aku berani? Ternyata kalian datang hanya demi cek 200 miliar rupiah itu. Ucapan ini nggak bisa dibilang begitu. Kamu berhubungan baik dengan Feng Jiu Cheng. Itu juga kehormatan keluargamu kami benar. Kedatangan kami untuk mengunjungi calon menantu baru, tujuan utama kedatangan kami kali ini. Pak, dulu kalian nggak tahu, ketika Feng Jiu Cheng punya identitas, bagaimana kalian mempermalukannya, apakah kalian lupa, sekarang dia adalah orang terkaya di negara Xia. Kalian mulai menjilat, tidakkah merasa malu? Bagaimana kamu berbicara dengan papamu? Kami telah bersusah payah membesarkan kamu, berharap kamu menikah dengan orang kaya. Apakah ini salah? Ya, kalian nggak pernah salah, tapi kalian akan kecewa. Aku dan Feng Jiu Cheng sudah putus, jangan lagi mencarinya, apalagi memintanya uang. Putus? Kenapa putus? Bukankah dia nggak jijik padamu? Sama seperti kalian dulu, jijik padanya, keluarganya juga jijik padaku. Kalian benar-benar putus. Apakah aku perlu memakai hal seperti ini untuk bercanda denganmu? Kalau begitu, ikut kami pulang. Aku masih ada beberapa hal yang harus kuurus, setelah selesai baru aku pergi. Awalnya kami berharap kamu dan Feng Jiu Cheng akhirnya bisa bersama.
dan kami juga bisa ikut kecipratan. Tapi akhirnya semua usaha kami sia-sia. Hanya berakhir dengan tangan kosong. Kami bahagia terlalu dini. Silakan kalian makan, aku pamit dulu. Baru dinasihati sedikit, sudah nggak senang. Benar kan bebek yang sudah matang malah terbang begitu saja memang nggak berguna. Dokter, Nonamu selamat ya, kamu hamil. dokter. Apa nggak keliru? Kadar progesteronmu sudah sangat tinggi, pasti nggak salah. Terima kasih. Tak kusangka, aku benar-benar mengandung anak Ajiu. Haruskah aku beritahu dia kabar ini? Sudahlah, lebih baik untuk sementara nggak kasih tahu dia. Neneknya nggak terlalu suka aku. Aku nggak mau buat Ajiu serba salah. Menghan, Qian Shue menghilang cepat, suruh orang untuk mencarinya. Direktur kalung yang Anda berikan padanya, bukankah ada fungsi pelacakan? Dia nggak pakai kalung itu saat keluar. Kalau Anda saja nggak bisa menghubunginya, aku pasti juga nggak bisa menelepon dia. Jangan-jangan dia kembali ke kota Jiang. Kembali ke Jiangcheng. Kalau begitu aku akan pergi ke Jiangcheng untuk mencarinya. Direktur, meski Anda mengejarnya sampai Jiangcheng, tetap aja nggak bisa mengubah prasangka nenek Anda terhadap nonamu. Menurutku dalam keadaan seperti ini, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah Anda. Cara apa? Baiklah, aku akan berpamitan dengan Feng Jiucheng. Xiao Jiu, kamu mengundang aku dan Yuro untuk makan bersama. Apa kamu sudah berubah pikiran? Ya, aku memang sudah berubah pikiran. Sepertinya Ajiu sudah memutuskan untuk bersama dengan Songyu. Ya sudahlah, mulai sekarang dia akan menempuh jalannya sendiri dan aku akan menempuh jalanku sendiri. Mu Qiangsui, kenapa kamu datang? Aku datang untuk berpamitan dengan Ajiu. Berpamitan. Kamu benar-benar bermuka dua. Berpamitan saja harus datang ke rumah. Nggak bisa bicara lewat telepon. Lihat saja, kamu pasti nggak rela meninggalkan kakak Jiucheng. Aku sudah membeli tiket kereta kembali ke Jiangcheng malam ini. Jangan khawatir, kedatanganku kali ini hanya untuk berpamitan. Baguslah kalau kamu mengerti. Karena tiketmu sudah dibeli, kami nggak akan menahan kamu untuk makan malam. Xiao Oxu, kamu mau kembali ke Jiangcheng. Kenapa nggak bicarakan dulu denganku? Ajiu, aku merasa statusmu sekarang. Kita berdua mungkin nggak terlalu cocok. Apa karena aku punya uang jadi aku pantas dicampakkan? Bukan itu maksudku. Baiklah. Kita nggak bertengkar lagi. Ayo, kita makan. Tapi aku sudah menunggumu untuk makan. Nenek, aku harus jujur kepada Anda. Berhenti. Nenek sudah tua, tubuh juga nggak sehat, ada penyakit jantung dan tekanan darah tinggi lagi. Sebelum kamu jujur, sebaiknya pikirkan dulu, apakah aku bisa menahannya? Aku nggak bisa berpisah dengan Mu Qiansui. Aku nggak bisa membiarkan anak di kandungannya lahir tanpa papa. Apa katamu? Bagaimana Ajiu tahu aku hamil? Aku belum memberitahunya. Kakak Jiucheng, kamu bilang wanita ini hamil anak kamu. Kamu yakin dia hamil anak kamu? Bukan anakku. Lalu anak siapa lagi? Direktur, ini percuma saja meskipun Anda mengejarnya sampai Jiangcheng juga nggak akan mengubah prasangka nenek Anda terhadap nonamu. Aku malah berpikir situasi seperti ini sekarang, hanya ada satu cara yang bisa membantu Anda selesaikan masalah. Cara apa? Kalau nonamu hamil anak Anda, nenek Anda, tentu saja nggak akan mempersulit nonamu lagi. Meskipun cara ini sangat rendahan, tapi sangat efektif untuk orang tua. Bagaimana kalau Anda mencobanya dulu? Meskipun Xiao Xue sekarang belum mengandung anakku, tapi aku sudah yakin dengannya. Mu Qiansui, apakah kamu benar-benar mengandung anak cucu saya Xiao Jiu? Xiao Xu dia sedikit malu, jadi dia nggak enak memberitahu nenek. Dasar anak nakal, kenapa nggak memberitahuku lebih awal? Kami juga baru saja mengetahui kabar ini, jadi aku nggak bisa membiarkan Xiao Xue pergi begitu saja. Tentu saja nggak boleh pergi, dia sudah hamil. Xiao Xue, kamu hamil, makanlah yang banyak ya. Terima kasih, Nenek. Xiao Xue, ada apa? Dasar anak bodoh ini adalah mual-mual awal kehamilan Xiao Xue. Sepertinya benar-benar hamil. Xiao Xu melakukan ini untuk bekerja sama dengan aktingku. Jadi dia harus melakukannya dengan sepenuh hati. Nggak bisa makan daging. Kita makan sayuran saja. Keterlaluan sekali. Kalau sudah hamil, kenapa masih memanggil saya ke sini? Ini sungguh menindas. Xiao Xue, tiketnya sudah dibatalkan. Sudah. Jiucheng, kamu bicara pada nenek tentang kehamilanku. Mengenai ini maaf ya. Aku seharian ini nggak bisa menghubungimu. Jadi aku membuat cerita ini sendiri untuk menipu nenekku. Ternyata Aju nggak tahu aku hamil. Nenekku punya penyakit jantung dan darah tinggi. Jadi aku hanya bisa menggunakan kebohongan baik ini agar dia nggak menghalangi kita untuk bersama. Aju. Tapi
Kalau aku nggak bisa hamil, apakah kebohongan ini akan mudah terbongkar? Kamu selalu bersamaku. Masih khawatir nggak bisa hamil kamu meragukanku. Enggak. Aku bohongi kamu. Baiklah Xiaoxue, selama kamu di sisiku, aku nggak akan pernah membiarkan orang lain mengganggumu, dan nggak akan pernah membiarkan kamu meninggalkanku. Kalau begitu, aku akan selalu di sisimu. Aku sangat senang. Ajiu, orang tuaku datang hari ini. Aku sudah dengar dari nenekku mereka di mana kesalahpahaman terakhir belum dijelaskan dengan jelas. Mereka pasti sudah tahu identitasmu. Kalau enggak, mereka nggak akan mencariku lagi. Mereka. Lihatlah betapa khawatirnya kamu mereka datang untuk meminta uang akan kuberikan pada mereka. Nggak boleh diberikan mereka itu, orangnya mata duitan lagi pula dulu. Mereka pernah memperlakukanmu seburuk itu. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan pernah bisa menahannya. Xiaoxue yang baik hati mereka adalah orang tua kandungmu. Jadi meskipun aku sangat membenci mereka, aku nggak akan mempermasalahkannya dengan mereka. Mereka hanya meminta sedikit uang akan kuberikan pada mereka. Tapi kamu juga nggak boleh memberikannya terlalu mudah. Kalau nggak, mereka akan datang lagi berulang kali untuk meminta. Bagaimana nanti aku nggak mau melihat situasi seperti itu. Lalu menurutmu bagaimana? Biarkan aku berpikir. Kalau kamu sudah memikirkannya, kasih tahu aku akan menuruti semua kata-katamu. Ajiu, maukah kamu menikah denganku? Tentu saja, aku mau mulai sekarang. Apapun yang kamu katakan, aku akan menuruti semua kata-katamu. Meskipun saat ini kamu bagaikan sesuatu yang gak bisa kugapai, Feng Jiucheng orang terkaya di negara Xia, namun di hatiku, kamu selamanya adalah Ajiuku. Aku selamanya adalah Ajiumu seorang. Jiucheng, aku tahu kamu bukan orang yang nggak tahu berterima kasih dulu. Kalau bukan karena putriku membawamu pulang, mungkin kamu nggak akan bisa semudah itu mengembalikan ingatanmu Xiaoxu. Dia adalah penyelamatmu yang berjasa besar. Xiaoxu memang adalah penyelamatku yang berjasa besar. Itu sebabnya aku meminta kalian datang hari ini juga untuk membicarakan pernikahanku dengan Xiaoxu. Jiucheng, kalau kamu menikahi Xiaoxu, maka aku pasti sangat setuju. Xiaoxu bisa menikah dengan orang hebat sepertimu, itu adalah berkahnya dan juga berkah bagi keluargamu. Hahaha. Iya Jiucheng. Sebelumnya kami terhadapmu banyak melakukan kesalahan kamu. Janganlah mempermasalahkannya dengan kami lagi pula. Kami juga takut Xiaoxue menikahimu dan menderita bersamamu, nggak ada niat buruk lainnya. Paman dan Bibi, aku nggak menyalahkan kalian. Kakak ipar, lalu mahar ini, apa kamu masih akan memberikannya? Aku Feng Jiucheng selalu menepati janji. Kalian mau berapa, katakan saja. Kalau kami mau berapa, kamu akan berikan sejumlah itu. Kita nggak boleh terlalu serakah uang Jiucheng, bukan didapat dengan mudah. Sebelumnya Jiucheng pernah berkata, mau kasih kita 200 miliar rupiah. Nah, cuma 200 miliar rupiah saja. 200 miliar rupiah saja sudah cukup. Kami nggak mau lebih. Haha, betul sekali. Iya. Kami hanya butuh 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. Apa maksudnya hanya butuh 200 miliar rupiah? 200 miliar rupiah masih merasa kurang ya? Kamu ini belum menikah ke keluarga Feng. Sudah mulai menghemat uang keluarga Feng. Iya Xiaoxue ini urusan orang dewasa, jangan ikut campur. Keluarga Feng memiliki bisnis yang begitu besar. Kalau uang seserahan yang diberikan sedikit, nanti kalau sampai tersebar, itu akan mempermalukan keluarga Feng, nggak ada kehormatan. Benar, keluarga Feng ini adalah keluarga nomor 1 di negara Xia. Bahkan kalau uang seserahan sebesar 200 miliar rupiah nggak mau diberikan, nanti pasti akan menjadi bahan tertawaan. Hanya 200 miliar rupiah. Aku nggak menganggapnya penting sama sekali. Namun apakah kalian bisa mendapatkan 200 miliar rupiah ini? Itu tergantung pada kemampuan kalian. Apa maksudnya? Kalau mau mahar, ya berikan saja mahar. Kenapa harus melihat kemampuan? Feng Jiucheng, kamu nggak mungkin mau mengelakkan. Pama, kalian ingin mahar Jiucheng juga sudah berjanji akan memberikannya, tapi kami punya satu syarat. Mengundi dari kotak undian. Kamu ingin kami mengundi, memberikan sesuai dengan jumlah yang keluar. Tepat sekali, di dalam kotak ini, yang tertinggi 200 miliar rupiah, yang terendah adalah 0. Apa yang kalian dapatkan, tergantung keberuntungan kalian. Xiaoxue ide busuk ini. Pasti kamu yang memikirkannya, kan Feng Jiucheng begitu kaya, dia pasti nggak akan merancang trik seperti ini. Untuk menyulitkan kami. Jiucheng memaafkan kalian, tapi aku nggak. Bagaimana kalian memperlakukan Jiucheng dulu? Aku selalu ingat, kalau aku jadi dia, aku nggak akan datang hari ini. Baiklah. Jangan bertengkar lagi. Mengundi saja. Setidaknya masih ada kesempatan kan? Aku juga percaya keluarga Feng nggak akan membuat kami pulang dengan tangan kosong. Aku nggak mau mengundi.
Kalau mau mengundi, kamu saja yang mengundi. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Xiaoxue, kami bertiga. Bisakah masing-masing mengundi 1 kali? Hanya 1 kali. Kalian hanya menikahkan satu anak perempuan mengundi 3 kali. Itu nggak sesuai aturan. Nah, kamu saja yang mengundi, aku juga nggak menuntut. Berapapun yang kamu dapat, 200 miliar rupiah, 100 miliar rupiah, 100 miliar rupiah juga nggak apa-apa. Xiaoxue, makanlah. Ajiu, Ya, ulang tahunmu sebentar lagi, hadiah apa yang kamu inginkan? apapun yang kamu berikan aku akan menyukainya. Kenapa bodoh sekali? Kenapa anak bau ini bisa mengambil undian seperti ini? Kenapa nasibmu seburuk ini? Seharusnya aku nggak membiarkan kamu mengambilnya, aduh dasar kurang ajar. Ajiu, nanti ingat berikan uangnya pada papaku. Aku akan langsung mentransfernya sekarang. Sudah sampai. Silakan Anda lihat. Oh ya, bagaimana dengan masalah Feng Jingxing sudah ditangani? Dia dan Su Mingyue, pada dasarnya sudah dipastikan hukuman mati. 2 kali mengirim orang untuk membunuh Anda. Pantas dihukum mati. Ah, oh ya. Bagaimana dengan pernikahan aku dan Xiaoxu sudah sejauh mana? Sudah hampir selesai persiapannya, dijamin Anda dan Nona Mu Qiangsui akan mendapatkan pernikahan yang sempurna. Hei Tuan Feng, apakah kalian sengaja memilih hari ulang tahun Anda untuk mengadakan pernikahan? Enggak juga, bukan sengaja. Terutama aku ingin segera menikahi Xiaoxu agar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Omong-omong Direktur Utama pihak media, sudah kami beritahu semua. Pada hari pernikahan Anda nanti, akan ada siaran langsung global. Aku benar-benar setiap hari selalu iri pada Qiangsui sembarangan memungut pengemis di jalan. Ternyata orang terkaya di negara Xia. Aduh Wakil Direktur Huo. Hal baik seperti ini bahkan jika diberikan kepada Anda juga nggak akan bisa menanganinya. Lagi pula Anda punya kebiasaan kebersihan. Nggak akan membiarkan pengemis mendekati Anda. Menghan, apa karena direktur terlalu lama melakukan perjalanan dinas? Nggak ada yang mengawasi kamu. Kamu jadi nakal lagi. Wakil Direktur Huo Anda, sepertinya akhir-akhir ini bertambah gemuk lagi. Bagaimana kalau beberapa hari ini Anda mengontrol pola makan? Aku khawatir nanti setelan pendamping pria Anda nggak muat. Wakil Direktur Huo. Nakal lagi. Menghan. Ya. Selama ini aku nggak ada di kantor, kamu sudah bekerja keras. Direktur, aku nggak merasa berat Anda sekarang sudah kembali. Nggak akan ada lagi yang berani mengincar grup Feng. Setelah aku menikah dengan Xiaoxu, aku mungkin akan mengajaknya berbulan madu. Kalau ada yang nggak kamu pahami, banyaklah berkomunikasi dengan Wensen. Baik. Nona Song, kamu memanggil aku ke sini. Ada apa? Mu Qianshui, beberapa hari nggak bertemu auramu sudah berbeda. Memang akan menikah dengan keluarga kaya benar-benar sedang beruntung. Nona Song, kamu nggak perlu bersedih karena pernikahan aku dengan Jiu Cheng. Meskipun tanpa aku Jiu Cheng, dia nggak akan menikahimu. Apakah Feng Jiu Cheng mengatakan itu padamu? Pada hari kecelakaan pesawat Jiu Cheng, sebenarnya dia ingin menghindari perjodohan dengan kamu. Kata-katamu sungguh menyakitkan. Meskipun Feng Jiu Cheng bukan untuk menghindari perjodohan denganku, dia tetap akan mengalami kecelakaan. Adiknya ingin membunuhnya, apa hubungannya denganku? Nona Song, aku nggak menyalahkanmu. Aku hanya ingin memberitahu. Nggak perlu marah karena seorang pria yang nggak mencintai kamu. Apa yang kau tahu? Bagaimana mungkin aku bersedih? Karena pria yang membuatku sedih adalah aku nggak bisa menjadi Nyonya Feng. Keluarga kamu dan keluarga Feng sepadan pasti cukup kaya. Memang keluargaku kaya, tapi itu bukan uangku. Aku punya 2 adik laki-laki. Segala sesuatu di rumah adalah milik kedua adik laki-lakiku. Aku juga punya adik laki-laki. Lalu kenapa kamu menasihatiku aku membencimu? Kalau nggak ada kamu, aku mungkin masih memiliki sedikit harapan. Kalau kebencianmu padaku bisa membuatmu merasa lebih baik, maka bencilah, lagi pula itu nggak berpengaruh padaku. Nona, Anda ingin minum apa? Jus jeruk. Baik. Mu Qianshui, melihat hubungan nenekku dengan nenek Feng Jiu Cheng, selama Feng Jiu Cheng nggak bertemu cinta sejati, dia sangat mungkin akan berkompromi denganku. Tapi Jiu Cheng bukan orang yang akan berkompromi. Kamu baru kenal Feng Jiu Cheng berapa hari sih? Sok akrab banget dengannya. Memang benar aku baru kenal dia sebentar. Mungkin bisa jadi memang seperti yang kamu katakan, Jiu Cheng akan terpaksa menikahimu. Memang ada kemungkinan begitu. Kehadiranmu lah yang membuat kemungkinan itu musnah. Katamu aku nggak boleh membencimu. Ini satu-satunya kesempatanku untuk bangkit. Di dunia ini apa hanya ada Feng Jiu Cheng saja pria kaya seperti itu? Tentu saja ada. Tapi orang kaya lainnya. Entah nggak setampan Feng Jiu Cheng, entah nggak sekaya Feng Jiu Cheng. Nona, ini jus jeruk Anda. Terima kasih. Kalau saja kamu nggak hamil anak Kak Jiu Cheng,
Kak Jiu Cheng sama sekali nggak akan menikahimu. Karena kamu menggunakan anak itu untuk mengancam Kak Jiu Cheng menikah. Maka aku akan melenyapkan anakmu. Nona Song, apa ada sesuatu di wajahku? Nggak ada kok, aku cuma lihat kulitmu bagus sekali. Nggak terlihat pakai riasan. Jadi bingung kamu pakai riasan atau nggak. Aku pakai sedikit primer. Oh, berarti kulitmu memang bagus ya. Minumlah jus jerukmu. Halo Bibi Zhang, ada apa? Nyonya orang dari butik gaun pengantin sudah mengirim gaunnya. Katanya itu gaun yang Anda pesan sebelumnya. Oh, baik, aku segera kembali. Nona Song, maaf sekali, ada urusan mendesak di rumah. Aku mungkin harus pergi dulu. Oh, kamu pergilah. Nona Song, maaf. Aku dan Jiu Cheng telah menimbulkan banyak masalah bagi kamu. Semoga kamu bisa menemukan seseorang yang mencintaimu. Jangan munafik begitu. Kalau mau pergi, cepatlah pergi. Nyonya Feng, gaun pengantin Anda sudah tiba. Apakah Anda ingin kami bantu mencobanya sekarang? Kalau ukurannya nggak pas, kami bisa segera memperbaikinya. Baik, mari kita coba. Mari kita ganti di ruangan itu. Lewat sini. Minumlah air ini. Terima kasih, Nyonya rumah Anda sungguh cantik sekali, terlihat lebih berkelas daripada di foto. Betul sekali, tuan rumah, aku sangat menyukainya. Melihat mereka berdua begitu penuh cinta, kami sebagai pekerja juga ikut senang. Oh, Nyonya Feng, Anda sangat cantik memakai gaun pengantin. Kalau Tuan Feng melihatnya, pasti akan terpukau oleh Anda. Nyonya ada apa? Perutnya sakit ya? Bibi Zhang, perutku tiba-tiba sakit sekali. Apa anakku akan baik-baik saja? Nyonya jangan menakutiku, cepat panggil ambulans. Darah Nyonya Feng Anda berdarah. Aku akan segera memanggil ambulans. Nyonya, aku akan menelepon Tuan. Halo Bibi Zhang, ada apa? Tuan cepat kembali, Nyonya ada masalah. Tuan Feng, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangan. Nggak bisa, istri aku ada masalah. Aku harus segera ke rumah sakit. Bukankah Mu Qiang Sui ini di rumah sedang istirahat menunggu pernikahan bermain di rumah, bahkan bisa menimbulkan masalah hebat sekali. Hei dokter, istri aku kenapa? Kenapa kamu hanya peduli pada istrimu, tapi nggak peduli pada anakmu? Anak aku nggak punya anak. Istrimu hamil, kamu nggak tahu. Hamil? Kapan kejadiannya, bagaimana keadaannya? Kamu sebagai suami, benar-benar nggak becus. Nggak heran anakmu celaka. Celaka? Lalu bagaimana dengan istri aku? Apakah istri aku baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia hanya salah minum obat penggugur kandungan. Tapi apakah bayinya bisa diselamatkan, harus diobservasi di rumah sakit. Terima kasih. Xiao Shui. Haji Yu, aku hampir membunuh bayi kita. Dokter bilang kamu hamil, dan juga minum obat penggugur kandungan. Ada apa ini? Aku sebenarnya sudah hamil setengah bulan yang lalu. Aku selalu ingin menunggu untuk memberitahumu saat ulang tahunmu. Kamu ingin memberiku kejutan ya? Nggak apa-apa. Aku nggak menyalahkanmu. Hari ini, Song Yuro mengajak aku bertemu di restoran yang kami datangi. Aku nggak makan apa-apa, hanya minum segelas jus jeruk. Aku curiga. Dia benar-benar berani. Berani-beraninya mencelakai bayi kita. Tapi ini hanya dugaan aku. Aku juga nggak bisa memastikan apakah memang jus jeruk itu bermasalah. Gak apa-apa Xiaoxu, kamu pulihkan dulu kesehatanmu. Masalah ini akan aku selidiki dengan tuntas. Aduh, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Yuro itu kelihatannya memang lemah lembut. Bagaimana mungkin dia bisa begitu kejam? Nenek, aku nggak mungkin bercanda soal ini. Song Yuro terlalu jahat. Aku nggak akan membiarkannya begitu saja. Tuan makan malam sudah siap. Terima kasih. Nenek, aku akan pergi ke rumah sakit mengantar makanan untuk Xiaoxu. Aku mungkin nggak pulang malam ini. Cepat pergi sana. Jaga dia baik-baik. Semoga bayinya nggak kenapa-kenapa. Aku pergi dulu. Mama, kenapa kalian datang? Tadi malam Jiu Cheng menelepon kami bilang kamu hamil dan dirawat di rumah sakit aku dan papamu. Saking senangnya sampai nggak tidur semalaman. Nah, langit baru saja terang. Kami berdua segera kemari. Kenapa dia menceritakan semuanya padamu? Apa yang kamu katakan itu? Kamu kan putri kami, kamu hamil. Itu adalah kabar baik yang sangat besar bagi keluarga kita. Kamu harus memberitahu kami. Betul Xiaoxue. Kamu sungguh hebat. Pernikahannya saja belum digelar sudah hamil anak Jiu Cheng, entah itu laki-laki atau perempuan. Anak pertama ini pasti akan sangat dimanja keluargamu. Kami juga bisa ikut kecipratan untungnya kan? Oh iya, Xiaoxu, bisakah kamu bicara dengan Feng Jiu Cheng? Untuk menambahkan uang mahar ini sedikit lagi 500.000 rupiah ini terlalu sedikit kan? Mama Aju nggak memberitahu kalian anakku dan dia. Mungkin nggak bisa dipertahankan. Apa? Kenapa nggak bisa dipertahankan? Kedokteran sekarang sudah sangat maju. Kalian juga masih muda. Pasti nggak ada masalah kan? Xiaoxue,
Bayi kita sudah ada detak jantungnya. Kata dokter bayinya selamat. Benarkah? Tuh kan benar yang kubilang anaknya pasti bisa diselamatkan, benar kan? Feng Jiucheng, nanti kamu harus merawat Xiaoxu dengan baik. Bagaimanapun juga itu adalah darah daging keluarga Feng kalian. Kalian berdua tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Lalu bagaimana dengan masalah uang mahar? Ayo kita bicara di luar. Xiaoxu, aku tahu aku dan papamu memang agak mata duitan. Tapi kami juga nggak meminta harga yang nggak masuk akal. Kami semua berdasarkan tingkat ekonomi calon pasangan yang kamu temukan untuk menentukannya. Aku agak lelah, pulang saja dulu. Ah, baik. Kamu jaga kandunganmu baik-baik ya. Aku pergi dulu ya. Kamu harus pegang erat-erat kaki Feng Jiucheng. Baik, aku pergi dulu ya. Mempelai pria, apakah kamu bersedia menikahi Mu Qiangshui dan menjadikannya istrimu? Aku bersedia. Mempelai wanita, apakah kamu bersedia menikah dengan Feng Jiucheng dan menjadikannya suamimu? Aku bersedia. Selanjutnya, mempelai pria bisa mencium mempelai wanitanya